Bab 106, Hutan Kecil Larangan. Yuang Fengying berdiri di batas kabut tebal yang mengelilingi area tersebut. Kabut tebal dengan sifat korosif itu terlihat sangat menakutkan dengan beberapa kerangka terlihat teronggok di beberapa tempat, semua akan ketakutan namun tidak bagi Yuang Fengying. Perlahan anak itu memasuki kedalaman kabut tersebut setelah mengaktifkan unsur elemen logam di tubuh manusia penguasanya. Dengan perlindungan unsur elemen logam dan tubuh manusia penguasa, Yuang Fengying mampu mengatasi gempuran aura korosif yang ada di kabut tebal tersebut. Kekuatan visualisasi juga telah diaktifkan agar bahaya yang menjebaknya bisa diketahuinya. Setelah beberapa kilometer berjalan dengan tekanan dari kabut itu, akhirnya Yuang Fengying tiba di tempat yang berbatasan dengan area hutan kecil larangan, di mana terlihat gerbang tinggi menjulang menghadang di sana. Berbeda dengan lapisan luar yang penuh dengan udara jahat, di dekat gerbang itu udara terasa sangat sejuk dengan kekuatan langit dan bumi yang sangat pekat. Namun bisa dirasa sebuah struktur segel formasi pengaturan melindungi wilayah tersebut. Dengan ketajaman pandangannya, Yuang Fengying masih mampu melihat celah yang ada, celah yang pernah dilewatinya dahulu saat pertama kali datang ke sana. Saat ini Yuang Fengying sudah berada di dekat altar yang ada di tengah area hutan kecil larangan. Altar luas yang ditutupi cahaya gelap dengan beberapa garis lingkar yang menjaganya. Kembali Yuang Fengying menatap garis-garis yang melingkari tengah altar yang ditutupi kabut gelap. Putih, kuning, hijau, merah dan hitam. Warna-warna itu membentuk domain, yang melingkari area pusat altar, dimulai warna putih. Yuang Fengying masih ingat saat memasuki domain lingkaran warna putih di sana dijaga oleh beberapa sosok prajurit batu dengan berbagai kekuatan unsur elemen. Aku akan mencoba. Yuang Fengying dengan mantap melangkah memasuki area terluar dari altar yang memiliki warna putih transparan. JREENG. Krak. Begitu Yuang Fengying menginjakan kakinya, beberapa area tanah di sana terbelah, lalu memunculkan sosok-sosok prajurit batu. Sungguh sebuah penciptaan, sebuah peninggalan yang luar biasa, pasti pemilik tempat tersebut adalah sosok yang hebat, mampu menciptakan sebuah warisan sedemikian menakjubkan. Sosok-sosok prajurit batu itu langsung bergerak sangat cepat menghampiri Yuang Fengying dan langsung menyerangnya. Prajurit batu yang setingkat dengan manusia di ranah awal tinggi itu mengayunkan tombak pedangnya, aura panas langsung menyebar saat sosok itu menyerang. Yuang Fengying menggerakkan tangan, menciptakan sebuah gambaran pedang dari unsur elemen air es. Pertemuan kali ini tak seperti dahulu yang sedikit ragu karena memang kultivasinya masih rendah. Weng! Yuang Fengying menebaskan pedang dari unsur elemen air es yang memadat di tangannya. Saat ini dia memang tak memiliki senjata andalan apapun sehingga menciptakan senjata dari unsur yang dimilikinya meski itu membutuhkan kekuatan kuasa penciptaan dan sedikit menguras tenaga sejatinya. Bang! Dua senjata dengan unsur yang berbeda itu berbenturan, namun kini kultivasi Yuang Fengying sudah berada di ranah bumi, bahkan lebih kuat daripada prajurit batu. Prajurit batu dengan unsur api itu terpental, tubuhnya terlempar. Yuang Fengying sedikit tersenyum, kekuatannya kini sangat menakutkan. Wis, sosok-sosok prajurit batu lainnya langsung mendekat, mereka mengepung Yuang Fengying dari berbagai sudut. Sosok-sosok itu menyerang dengan aneka senjata dan bermacam unsur elemen yang dimiliki. Suewos, prajurit batu dengan unsur logam menebaskan pedangnya. Udara terasa berat, begitu sosok itu menyebar unsur logam di sekitarnya. Yuang Fengying kembali tersenyum miring, dalam sekejap pedang di tangan Yuang Fengying berubah menjadi pedang logam, yang bahkan lebih kuat lagi karena sebaran unsur elemen logam dari prajurit batu itu. DUAARR. Pedang Yuang Fengying mendarat di badan prajurit itu, membuat sosok batu itu terlempar dengan dada hancur, meski sosok itu akhirnya memulihkan diri. Berturut-turut pasukan baru yang menyerang berhasil dihancurkan oleh Yuang Fengying, namun mereka mampu memperbaiki diri. Yuang Fengying menajamkan indera visualisasinya, samar-samar terlihat jejak sisa keinginan dari penciptanya menempel pada sosok-sosok tersebut. Jejak keinginan itu melekat di kepala pasukan batu dan itulah energi kekuatan yang ditanamkan oleh penciptanya. Aku akan coba menghantam di bagian itu. Yuang Fengying melesat cepat mengandalkan kelincahannya. Hancur. Daar. Sebuah hantaman dengan kekuatan kehancuran diarahkan ke bagian pusat jejak keinginan pencipta pasukan tersebut.
Cahaya samar itu buyar dengan hantaman Yuang Fengying. Begitu cahaya samar jejak keinginan buyar, sosok tersebut diam selayaknya patung seperti biasanya. Akan butuh waktu beberapa lama untuk jejak keinginan itu bersatu kembali. Yuang Fengying tak menghantam dan menghancurkan semua prajurit batu tersebut karena setelah berhasil melewati serangan mereka dan meloncat ke domain lainnya, sosok itu kembali terdiam tak bergerak menyerang, bahkan berbalik kembali masuk ke dalam tanah. Kini Yuang Fengying sudah berdiri di domain lingkaran warna kuning, sebuah area yang berada di dalam wilayah lantai warna putih. JREENG. Baru sesaat Yuang Fengying berdiri di wilayah tersebut, aura kuat sudah menekan tubuhnya. Beberapa sosok makhluk robotik yang mampu mengeluarkan aura kekuatan terlihat bermunculan dari berbagai arah. Nampaknya domain-domain ini termasuk struktur segel formasi pengaturan penjagaan, gumam Yuang Fengying pelan. Berbagai sosok robotik yang unik dengan berbagai bentuk campuran itu mengepung Yuang Fengying. Ada sosok kepala gajah bertubuh manusia, ada sosok setengah manusia setengah kuda dan lainnya. Mereka mampu mengeluarkan aura kekuatan seperti yang diharapkan oleh penciptanya. Namun Yuang Fengying sudah melihat rahasia di balik aktifnya sosok-sosok tersebut. Anak itu bergerak cepat untuk merusak keping-keping sumber energi di bagian tertentu sosok-sosok robotik itu. Tak butuh waktu lama bagi Yuang Fengying untuk menaklukkan sosok-sosok tersebut, namun jika itu orang lain belum tentu akan bisa menaklukkan kumpulan makhluk robotik itu. Yuang Fengying sudah berada di lantai warna hijau, di mana di tempat itu terlihat beberapa tanaman rambat memenuhi hampir seluruh lantai. Unsur elemen kayu yang ada di ruang jiwa Yuang Fengying bergetar, begitu merasakan tanaman rambat berjiwa yang ada di lantai mulai bergerak selayaknya makhluk hidup yang bergerak. Sulur jiwa keabadian, memori Yuang Fengying mengatakan tersebut, sulur jiwa keabadian adalah tanaman langka yang bisa dimanfaatkan kekuatannya. Selain tentu saja untuk menyerang saat masih hidup, batang dan daunnya juga bisa dijadikan pil berharga saat sudah mati. Keserakahan langsung terpancar di mata Yuang Fengying. Aku harus bisa mendapatkan tanaman langka ini. Sulur jiwa keabadian juga termasuk tanaman berjiwa, meski masih berada di bawah tingkatan pohon suci, tapi itu tetap sangat bernilai tinggi. Bab 107. Memasuki area terlarang hutan kecil larangan. Serit, serit. Sulur-sulur itu melesat bergerak dan menari-nari mulai menyerang Yuang Fengying dari berbagai arah. Mendapatkan serangan secara serentak dari beberapa cabang sulur tersebut, cukup merepotkan anak itu. Plak! Yuang Fengying menepis sebuah sulur yang mencoba membelit dari arah belakang. Sengaja Yuang Fengying bertahan dari serangan-serangan itu, tujuannya ingin mempelajari dan mengetahui sumber kekuatan dari tanaman sulur tersebut ada di mana, agar bisa menyerang dengan lebih fokus nantinya. Seret, serit, sulur-sulur itu bergerak makin cepat, meluncur, memutar dan mencoba membelit Yuang Fengying. Kekuatan yang ditampakkan dari serangan itu sungguh luar biasa. Hingga Yuang Fengying harus bergerak makin cepat, dengan kuasa atas unsur angin, dia mencoba meningkatkan kecepatannya. Tuan ini memang sulur berjiwa, meski demikian dia saat ini dikendalikan oleh jejak keinginan dari tokoh hebat yang sudah tak di sini. Sebuah suara dari pohon suci terdengar di kepalanya. Terus bagaimana cara aku mengatasinya? Aku tak ingin membunuhnya, meski itu juga bisa menjadi bahan pembuatan pil yang cukup bagus. Selagi jiwanya masih dalam kuasa dari yang lain, maka mustahil Tuan bisa mengambil tanaman sulur ini dalam posisi hidup. Oh, begitu ya. Yuang Fengying mengerti kini, akan sia-sia jika berusaha menaklukkan tanaman sulur jiwa keabadian. Baiklah, aku akan mengambilnya untuk kujadikan bahan herbal. Yuang Fengying makin mempercepat gerakannya, tangannya sudah memancarkan cahaya keperakan. Tebasan awan, logam petir. Cahaya berbentuk bulan sabit dengan kekuatan petir dan logam melesat memotong sulur-sulur tersebut. Kreas, kreas. Yuang Fengying mengibaskan tangannya ke kanan dan kiri, mulai memotong sulur-sulur yang mencoba menyerang dan membelitnya. Dalam waktu sekejap saja, tumpukan sulur sudah teronggok di sekitar Yuang Fengying melangkah. Kini Yuang Fengying mengulurkan tangannya, menyimpan batang-batang sulur yang sudah terpotong tersebut di ruang artefak penyimpanannya. Saat ini Yuang Fengying sudah berdiri di lantai warna merah, di mana itu yang terakhir sebelum mencapai lantai warna hitam dengan gumpalan kabut di dalamnya.
Saat Yuang Fengying berdiri di lantai warna merah itu, hawa panas dengan kilatan petir sudah terasa. Nampaknya di area ini dilindungi struktur segel formasi pengaturan penjagaan dengan unsur elemen api dan petir. Memang benar area warna merah dilindungi oleh kekuatan aura berelemen unsur api dan petir. Tar, suara lesatan kilat menyambar ke arah Yuang Fengying, namun itu bukan masalah bagi anak tersebut. Bahkan Yuang Fengying mengangkat tangannya, bertindak sebagai pemancar yang mencoba menyerap kekuatan unsur elemen petir yang ada di sana. Beberapa kelompok di benua Tanah Tengah saat ini masih terus bergolak meningkatkan kekuatan dari kelompoknya. Bukan hanya kelompok manusia saja, bahkan kelompok besar seperti beberapa ras lain juga menunjukkan peningkatan kekuatan seperti ras di wilayah Tanah Dalam, ras naga serta ras monster, binatang iblis, siluman. Singkatnya, tak ada kelompok atau golongan yang hanya berdiam diri, dan puas dengan kekuatan yang saat ini dimiliki. Mereka semua ingin makin kuat dengan mengirim generasi penerusnya di wilayah-wilayah yang memiliki warisan kekuatan. Di sebuah wilayah di arah barat laut dari benua Tanah Tengah, tepatnya di wilayah Kerajaan Darah Besi, terlihat sebuah puncak gunung yang terlihat berpendar. Wilayah yang dikuasai oleh kerajaan dengan kebanyakan penduduknya memiliki unsur elemen logam tersebut tengah mendapat keberkahan sebuah warisan yang baru-baru ini muncul di wilayah mereka. Keberkahan tersebut adalah terbukanya sebuah warisan di Gunung Logam, sebuah gunung yang unsur elemen logamnya sangat kuat. Perketat seluruh perbatasan, jangan sampai ada orang luar yang masuk ke wilayah kita dan mengambil kekuatan dari sini. Awasi setiap orang yang masuk dan keluar dari wilayah Kerajaan Darah Besi, laporkan jika ada yang menyalahi izin manfaat masuk wilayah ini. Setiap wilayah biasanya memiliki aturan yang berlaku dan harus ditaati. Setiap orang yang memasuki wilayah tertentu biasanya akan menunjukkan kartu identitas diri dan menyebutkan keperluannya, itu disebut izin manfaat. Biasanya izin manfaat diberlakukan kepada para pedagang atau orang-orang yang datang secara berkelompok. Keuntungannya jika datang berkelompok biaya masuk lintas wilayah akan lebih murah, namun jika datang secara individu atau hanya beberapa orang saja maka biaya beban masuk lintas wilayah akan jauh lebih mahal. Terlihat seseorang mulai memberikan perintah kepada para bawahannya, semua instruksi itu merupakan perintah langsung dari Istana Darah Besi, pemilik puncak kekuasaan di wilayah Kerajaan Darah Besi. Dengan munculnya sebuah warisan di sana, maka otomatis pihak Istana Darah Besilah yang memiliki kewajiban untuk menjaga agar warisan itu tak jatuh ke tangan pihak lain. Harapannya warisan itu bisa dimiliki penduduk wilayah tersebut atau generasi penerusnya khusus pihak Istana Darah Besi. Badai api dan petir terasa berputar di domain lantai warna merah itu. Kekuatan yang menakutkan itu menyambar apapun yang ada di sana. Luas area yang sekitar 100 meter itu menjadi ajang penempaan tubuh Yuang Fengying. Kembali lesatan cahaya petir dan api menghujani tubuh Yuang Fengying. Jika itu orang lain yang tak memiliki unsur petir pasti sudah semenjak tadi akan hangus terbakar. Namun ini Yuang Fengying, pemilik unsur elemen petir dengan tingkat kuasa atas unsur berada di tingkat penguasa pertengahan, sambaran itu malah menjadi medan penguatan dan penempaan tubuhnya. Tangannya yang diacungkan ke atas seperti sebuah pemancar, menangkap gelombang kekuatan petir tersebut. Entah berapa lama badai api dan petir itu berlangsung, hingga akhirnya sisa jejak keinginan mulai berkurang dan perlahan-lahan badai itu berhenti dengan sendirinya. Nampaknya segel formasi perlindungan di sini berlaku hanya beberapa pembakaran dupa. Yuang Fengying bergumam sambil tersenyum kecil, pasalnya dengan penempaan itu tubuhnya mengalami peningkatan kekuatan hingga beberapa derajat. Kini Yuang Fengying sudah meloncat ke area lantai yang berwarna hitam, kembali area tersebut ditutupi asap tebal sehingga orang tak akan bisa melihat apa yang ada di balik asap tersebut, meski seandainya orang itu bisa terbang. Kabut yang tebal dan menggumpal-gumpal itu terkadang meloloskan sebuah lesatan cahaya yang berhasil lolos dari ketebalan asap itu. Apa yang ada di balik gumpalan asap ini? Yuang Fengying menatap tajam, mencoba menelisik area tersebut namun tak berhasil juga. Bahkan hingga matanya terasa pedih karena mencoba menembus ketebalan asap pekat yang bahkan lebih pekat dari asap yang ada di bagian luar. Bab 108 Gunung Logam. Yuang Fengying berdiri menatap kabut yang tebal, kabut yang sangat pekat dengan ketebalan yang sangat rapat.
Aura kekuatan yang bersifat korosif juga semakin terasa kuat menguar dari sana. Kekuatan yang mampu menghancurkan tubuh manusia yang tak memiliki pertahanan diri kuat. Yuang Fengying mengaktifkan unsur elemen logamnya dengan maksimal menciptakan perisai logam yang melingkupi tubuhnya, selain itu juga mengaktifkan dua unsur penyembuhannya yakni air dan kayu. Kekuatan korosif dari kabut tersebut sungguh mengerikan. Selain mengaktifkan unsur elemen pendukungnya, Yuang Fengying juga mengaktifkan pertahanan tubuh manusia penguasa karena menerobos masuk ke dalam pekatnya kabut tebal tersebut pasti akan sangat berbahaya sekali. Bukan hanya tebal dan korosif, kabut itu juga bergerak kacau sepertinya berusaha mengikis apapun yang masuk ke dalamnya. Saat Yuang Fengying memasukinya jelas terasa kekuatan luar biasa mencoba menghancurkan pertahanannya, namun dengan tingkatan kultivasi di ranah bumi dasar, maka kuasa atas unsur elemen logam juga makin meningkat dan menguat. Selain itu kekuatan raga pada manusia penguasa dan daya penyembuhan yang luar biasa cepat, membuat kabut korosif itu tak berarti apapun baginya. Yuang Fengying kini melangkah pelan dengan kewaspadaan yang makin tinggi. Aku harus melangkah hati-hati, pandangan mataku serasa dibatasi di sini. Selangkah demi selangkah remaja itu melangkah maju dengan penuh kewaspadaan. JREENG. Pada hitungan ke-100 langkah, alam seperti dijungkir balikan, asap tebal yang penuh dengan tekanan dan bersifat korosif sirna dan musnah, digantikan oleh sebuah situasi yang jauh berbeda 180 derajat. Sebuah dunia putih membentang sejauh mata memandang. Begitu Yuang Fengying tiba di tempat itu, bola cahaya dengan gambar samar pagoda yang ada di ruang jiwa terasa bergetar, seperti merasakan sebuah keselarasan antara keduanya. Sebuah kekuatan yang tak bisa dilawannya, seperti menghisap dan menariknya ke sebuah arah. Ada apa ini? Mengapa kekuatan ini begitu selaras dengan bola cahaya jiwa roh pagoda dewa? Kekuatan itu lalu mendorong dan melemparkannya ke arah tertentu, rasa-rasanya seperti memasuki sebuah portal dimensi pemindah. Di Gunung Logam di wilayah Kerajaan Darah Besi, terlihat beberapa kelompok tengah mendaki tempat tertinggi tersebut. Mereka terdiri dari beberapa kelompok kuat dari wilayah itu, mereka nampak tengah berusaha mencari sebuah warisan yang disinyalir telah muncul di sana. Salah satu dari kelompok tersebut terlihat berasal pihak Istana Darah Besi. Apakah dari kelompok yang kita sebar sudah ada yang menemukan tanda-tanda keberadaan harta karun? Seorang pria muda dengan pakaian mewah bertanya kepada yang lainnya. Tekanan yang kuat di tempat itu membuat hewan tunggangan khususnya hewan udara tak bisa melintasinya, maka mereka hanya bisa menelusuri tempat itu melewati jalur darat. Seorang pria yang memakai baju zirah warna keemasan mendekat. Hingga saat ini, kelompok yang kita sebar belum memberikan informasi apapun Pangeran Mahkota. Wajah pria muda berpakaian mewah yang dipanggil Pangeran Mahkota itu makin muram. Mengapa mereka sangat lambat kali ini? Bukankah salah satu kelompok yang kita sebar ada Tuan Yungsan? Tanya Pangeran Mahkota dengan sedikit nada tidak suka. Benar Pangeran Mahkota, dari 5 kelompok yang kita sebar, salah satunya dipimpin sendiri oleh Tuan Yungsan, pria dengan zirah perang keemasan menjawab. Yungsan atau lengkapnya Tan Yungsan adalah tokoh hebat di wilayah Kerajaan Darah Besi. Dengan kultivasi di ranah Raja Bumi Puncak, dia menjadi salah satu tokoh yang cukup diperhitungkan di sana. Tapi hingga saat ini Tuan Yungsan bahkan belum melaporkan apapun, pria memakai zirah warna keemasan kembali berkata. Seorang pria dengan pakaian putih bersih maju dan mendekat ke arah Pangeran Mahkota. Tak usah cemas cucuku, jika Tuan Yungsan belum memberikan berita, berarti memang belum ada harta karun yang berhasil ditemukannya. Pria tua dengan jubah putih bersih itu terlihat mencoba menenangkan sang Pangeran Mahkota. Pria tua berbaju putih bersih itu adalah kakek dari sang Pangeran Mahkota dari garis Permaisuri Agung, merupakan tokoh bela diri yang sudah malang melintang di jagat ini bernama Long Duan. Long Duan juga tetua agung sebuah perguruan bela diri terkenal bernama Perguruan Pasir Darah Hitam. Sebuah kelompok yang hanya terdiri 10 orang terlihat melompat-lompat dan terbang mendaki Gunung Logam. Tak berfungsinya binatang terbang membuat orang-orang tersebut sedikit banyak kesulitan. Arahkan binatang pelacakmu, seru kaki-laki Parubaya kepada yang lainnya. Seekor anjing langit bersayap yang memiliki penciuman lebih kuat dari anjing Bloodhound terlihat kini memimpin di depan. Anjing Bloodhound adalah jenis anjing yang memiliki daya penciuman terhebat.
dia mampu mencium hingga beberapa mil, namun masih kalah jauh jika dibandingkan anjing langit bersayap. Anjing langit bersayap yang memiliki penciuman tajam hingga bermil-mil dan memiliki kepekaan sangat tinggi itu terlihat mengendus ke salah satu arah. Gerakannya yang sangat cepat memang menjadi andalan bagi para pemburu jejak. Di sana, aku juga merasakan sesuatu di sana, Tuan Tang Yungsan berkata dan menunjuk satu arah sejalan dengan anjing langit bersayap itu melesat. Kelompok tersebut langsung mengejar ke arah tertentu yang memang memiliki aura berbeda dengan lainnya. Weng, anjing langit bersayap makin mempercepat gerakannya, nampaknya binatang tersebut merasakan sesuatu di sebuah area. Dengan cepat binatang itu bergerak diikuti oleh 10 orang lainnya. Sebuah wilayah di puncak gunung logam terlihat berpendar dan berbeda dari yang lainnya. Wilayah tersebut adalah sebuah gua yang ada di lereng puncak itu. Dari gua itulah asal mula cahaya tersebut bermula. Cahaya yang memancarkan kekuatan tekanan dan aura yang menakutkan berputar-putar di sekitarnya. Beberapa kelompok yang mendaki gunung tersebut, perlahan-lahan menuju ke arah puncak itu. Mereka merasakan kekuatan berasal dari sana, dan mereka merasa yakin pasti ada harta benda di wilayah itu. Gruar, beberapa kerumunan binatang buas berbagai jenis terlihat di luar wilayah tersebut, seperti serigala ekor api, gorila tubuh besi dan harimau besi loreng emas. Ketiga binatang itu adalah binatang buas yang terkenal kuat dan memiliki koloni yang menakutkan. Nampaknya ketiga koloni binatang buas itu seperti menjaga wilayah tersebut. Beberapa kelompok ini sudah tiba di dekat gua itu berada, gua yang di depannya terdapat pelataran luas namun banyak terdapat koloni binatang buas menakutkan. Cek, binatang-binatang keparat, mereka pasti akan menjadi penghalang bagi kita. Tan Yungsan terlihat mengumpat, menyadari beberapa koloni binatang yang berkeliaran di wilayah tersebut. Kirimkan berita kepada Pangeran Mahkota, jika kita menemukan sebuah gua yang mencurigakan. Baik, sahut anak buah Tan Yungsan, mengambil semacam batu keping pengirim pesan. Kita tunggu kelompok Pangeran Mahkota di sini, koloni 3 binatang tersebut sangatlah kuat, jumlah mereka jauh sangat banyak dan sungguh berbahaya. 9 orang yang mengikuti Tan Yungsan mengangguk dan menurut apa kata pimpinannya. Bab 109, Gelang Giok Cahaya. Kelompok Pangeran Mahkota sudah berada di dekat lembah yang juga memancarkan aura kuat. Rupanya bukan hanya puncak bukit saja yang memancarkan aura kuat, lembah itu juga memancarkan kekuatan yang cukup membuat para pencari harta karun warisan menjadi serakah dan tertarik untuk menjelajahinya. Ini lembah kabut pelangi, jika lembah ini menampakkan aura dan warna pelangi seperti ini, berarti ada warisan harta karun yang telah muncul di sini. Long Duan menjelaskan kepada yang lainnya. Warisan adalah sebuah kekuatan yang berasal dari masa lampau peninggalan dari tokoh-tokoh terdahulu, bisa berupa senjata, jurus atau seni keterampilan berperang atau artefak dan tanaman herbal lainnya. Warisan terkadang tersembunyi dan akan muncul dalam waktu-waktu tertentu, bahkan ada warisan yang secara berkala muncul dalam beberapa hitungan tahun sekali. Apakah warisan yang ada di sini lebih hebat daripada di puncak Gunung Logam? Pangeran Mahkota bertanya. Long Duan menggeleng, belum ada yang bisa memastikan itu, bisa saja warisan yang ada di sini lebih hebat dari yang ada di puncak. Ayo kita datangi lembah kabut pelangi ini, semoga saja banyak yang kita dapatkan di sini. Long Duan memimpin rombongan tersebut, diikuti sang Pangeran Mahkota, pria memakai baju zirah keemasan dan seluruh prajurit yang mengiringi. Apa ini? Yuang Fengying merasa terlempar keluar dari sebuah cahaya yang tercipta dari sorotan sebuah cermin. Cermin itu tergeletak miring di sebuah ruangan, dan menyorot ke dinding yang ada di depannya. Sorotan cermin yang menampilkan perwujudan seperti kabut putih tipis dengan cahaya terang itu adalah portal lorong dimensi pemindah. Dari sanalah Yuang Fengying keluar. Apa karena kekuatan yang ada di sini, hingga aku terlempar dan ditarik ke tempat ini? Yuang Fengying mulai merasakan sebuah kekuatan yang terpancar di tempat tersebut. Yuang Fengying menatap cahaya yang disorotkan oleh cermin tersebut, kemudian tatapannya jatuh ke cermin yang tergeletak miring sembarangan. Apakah ini cermin yang bisa memindahkan sesuatu? Seperti mampu menciptakan portal dimensi pemindah, Yuang Fengying pernah membaca ada artefak pemindah semacam itu. Ya mungkin seperti itu. Sebuah senyum tercipta di bibir Yuang Fengying. Surga nampaknya benar-benar berpihak kepadanya,
mengantarkannya kepada artefak yang sangat berharga. Yuang Fengying berniat menggapai cermin tersebut, namun tiba-tiba muncul sebuah sosok dari cahaya membentuk tubuh manusia transparan. Apa? Tempat ini dijaga oleh jiwa penjaga. Sosok transparan itu menatap Yuang Fengying dengan acuh tak acuh. Apa yang kau lakukan bocah? Tiba-tiba sosok transparan itu berkata dengan suara yang terdengar begitu dalam dan berat. Aku ingin mendapatkan cermin itu. Sosok transparan itu menatap Yuang Fengying kembali, terlihat raut tak suka dari tatapan tersebut. Memangnya kamu pantas mendapatkan ini? Jika bukan karena kau mampu masuk ke dalam kabut hutan larangan kau tak akan ku tarik ke sini. Nampaknya, memasuki kabut hutan larangan adalah ujian bagi seseorang yang berniat baja. Atas imbalan kemampuan itu maka seseorang akan dilempar ke tempat-tempat yang ada warisannya. Ambillah benda-benda lainnya, tapi jangan cermin ini. Aku menginginkan cermin itu. Yuang Fengying bersikeras dengan sangat, menurutnya akan sangat bermanfaat jika memiliki benda tersebut, jauh lebih hebat dibanding alat transportasi apapun, meski sejujurnya dia belum bisa mengetahui bagaimana proses cara kerjanya. Dasar serakah, sosok cahaya transparan itu mengumpat. Yuang Fengying menatap jiwa penjaga, sebuah kekuatan yang luar biasa bagi sosok yang mampu menciptakan jejak keinginan membentuk sebuah jiwa penjaga pada harta warisan seperti ini. Coba saja jika kau mampu mendapatkannya. Jiwa penjaga nampak memberikan tantangan. Baik, aku coba. Yuang Fengying meloncat mencoba meraih cermin yang seperti tergeletak sembarangan tersebut. Weng, DEERR. Tubuh anak itu terpental, seperti menabrak sebuah penghalang yang tak terlihat. Jiwa penjaga terlihat tersenyum masam, melihat Yuang Fengying yang tak akan mampu melewati perisai cahaya yang ada di sana. Perisai cahaya itu adalah segel formasi pengaturan penjagaan yang terhebat. Selama ini tak ada yang bisa melihat cahaya di dalam cahaya, bukan? Lakukan apa yang mampu kau lakukan. Tapi aku ingatkan jika kau memiliki waktu di sini, sebelum kau kulemparkan kembali ke asalmu. Jiwa penjaga tertawa meremehkan. Memang Yuang Fengying hanya memiliki waktu setengah hari, sebelum secara otomatis akan kembali ke asalnya. Yuang Fengying tak menjawab apapun, dia mengaktifkan kekuatan visualisasinya, membuat matanya berpendar. Begitu dia mengaktifkan mata itu, bola cahaya jiwa pagoda dewa juga ikut bersinar dan menyinari ruang jiwa dengan lebih kuat, akibatnya badan Yuang Fengying kini sedikit berpendar seluruhnya. Dengan mode seperti itu Yuang Fengying kini mampu melihat pembatas tipis yang melingkupi cermin tersebut, sebuah sinar yang membentuk jalinan dan mengurung cermin ajaib. Jiwa penjaga sedikit terkejut, melihat mode yang diaktifkan dari tubuh Yuang Fengying. Penguasa cahaya, aku akan mengambil cermin. Yuang Fengying mengulurkan tangannya, melewati celah-celah cahaya di sana. Kali ini jiwa penjaga tak lagi berkata apapun, seakan memang dia membiarkan itu terjadi. Taap, Yuang Fengying menangkap cermin tersebut. Jeng. Begitu cermin itu berhasil dipegangnya, benda itu langsung berubah menjadi semacam gelang giok yang langsung membelit tangan Yuang Fengying. Kemudian seperti menyelaraskan diri benda itu seakan menjelaskan cara kerja dan fungsinya, kepada pemilik barunya. Hati Yuang Fengying langsung melonjak dengan sangat gembira, sebuah senjata pendukung yang sangat hebat telah dia miliki. Selama ini dia tak pernah memiliki senjata apapun, hanya artefak pendukung seperti topeng, perak Raja Setan dan baju zirah bayangan malam, yang bahkan hingga kini belum dimanfaatkan. Yuang Fengying kini makin tampan dengan gelang giok cahaya di pergelangan tangan kanannya, sedangkan di lengan atas ada artefak penyimpanan yang berupa gelang lengan, selain juga beberapa cincin penyimpanan. Yuang Fengying kini sudah keluar dari ruangan di mana dirinya tadi berteleportasi. Kini anak itu bahkan memiliki artefak pendukung, sebuah gelang yang sebenarnya cermin pemindah antar ruang, cukup membuka tangannya dengan niat tertentu, maka akan tercipta seberkas cahaya yang akan bisa dilewatinya untuk menuju tempat lain. Rupanya aku berada di sebuah gua. Yuang Fengying menatap sekelilingnya, dia ternyata keluar dari salah satu ruang yang ada di dalam gua. Gua itu ternyata memiliki beberapa ruang lainnya. Pangeran Mahkota tak bisa segera menyusul kita, lebih baik kita berusaha menyingkirkan koloni binatang-binatang itu terlebih dahulu. Tan Yongsan kini mulai memimpin kelompok tersebut, setelah 3 kelompok lain yang disebar ikut bergabung dengannya.
Rombongan Pangeran Mahkota memang terdiri dari ratusan orang dan dibagi dalam 5 kelompok, dan kini 3 kelompok lain sudah bergabung dengan kelompok Tan Yongsan. Hanya tinggal kelompok Pangeran Mahkota yang masih berada di wilayah lain karena juga sedang berburu harta karun di sana. Ratusan orang itu bergerak maju, selain kelompok Tan Yongsan, kini beberapa kelompok lain juga mulai mendekat ke arah gua yang terlihat memancarkan kekuatan itu. Bab 110. Berebut harta karun. Tan Yongsan mulai berniat menyerang koloni binatang yang berkerumun di halaman menuju gua. Dengan bantuan kelompok lainnya yang baru datang bergabung, maka mereka kini makin bertambah kuat dan siap untuk menyerang. Groar, sekelompok serigala ekor api dan beberapa gorila tubuh besi langsung meloncat mendekati orang-orang yang tampak memasuki wilayahnya tersebut. Hancurkan! Tiba-tiba kelompok lain sudah berteriak dan bergerak terlebih dahulu, mendahului kelompok Tan Yongsan, karena mungkin mereka ingin mendapatkan harta karun terlebih dahulu, jadi mereka tak sabaran untuk maju dan langsung menyerang. Seseorang dengan jubah hijau melesat lalu mengayunkan tangannya, menciptakan ratusan pedang yang berputar di udara. Pedang itu tercipta dari unsur kayu. 1000 pedang keabadian, teriaknya sambil melempar lengannya ke depan. Seiring dengan lemparan tangan itu ratusan pedang kayu yang terlihat kuat melesat ke depan menghujani koloni binatang-binatang itu. Siwu, siwu. Di saat ratusan pedang itu melesat mengancam koloni serigala ekor api dan gorila tubuh besi, tiba-tiba meloncat seekor harimau besi loreng emas yang berbeda dengan lainnya, tubuhnya jauh lebih besar dan terlihat lebih kuat. Groaarr. Harimau itu meraung keras, nampaknya harimau itu bukan jenis binatang buas, tapi jenis binatang iblis siluman. Raungan itu menciptakan sebuah bulatan kekuatan yang berputar terus dan membesar membentuk bola energi yang siap meledak. Weng, boom, ledakan keras terdengar saat dua kekuatan itu bertemu dan saling bertubrukan. Nampaknya harimau besi loreng emas ini adalah pemimpin sesungguhnya dari koloni binatang buas yang ada di sana. Laki-laki berjubah hijau terpental, terlempar beberapa ratus meter, terkena hempasan ledakan kekuatan dua kekuatan yang bertubrukan itu. Gawat, Tetuali terlempar, dia terkena serangan balik dari ledakan itu. Itu binatang iblis yang sungguh sangat kuat. Semua menatap harimau iblis yang kini berdiri menakutkan. Untungnya masih ada tetua-tetua lainnya, jadi kita tak perlu khawatir. Begitu laki-laki berjubah hijau terlempar, muncul dua bayangan yang terlihat maju ke depan untuk menghadapi binatang-binatang penjaga tersebut. Mereka adalah sosok tua dan wanita berbaju merah. Dua orang itu langsung mengaktifkan kekuatan unsur elemen yang dimilikinya. Sosok tua itu memutar tongkatnya, menciptakan pusaran gelombang serangan berunsur angin. Kekuatan angin yang mampu mengikis apapun itu menerjang ke arah sekumpulan binatang yang sudah bergerak menyerang balik. Sedangkan wanita berbaju merah itu mengayunkan tangannya, sebuah semburan api tampak menerjang dari gerakan tersebut. Kumpulan binatang itu tetap meloncat maju, meski ada kekuatan yang menyerang namun binatang itu tak terlihat takut. Beberapa gorila tubuh besi mengayunkan lengannya, mereka mencoba memecah gelombang angin yang terlihat kuat menerjang secara bersama-sama. Baang. Sosok tua yang menyerang dengan kekuatan angin itu terkejut. Kekuatan binatang-binatang itu cukup menakutkan, begitu juga dengan wanita berbaju merah. Setelah melihat kelompok lain gagal, Tan Yongsan dan kelompoknya kini maju, aura kekuatan yang dilepaskan pemilik ranah Raja Bumi itu sungguh sangat kuat. Koloni binatang sesaat terdiam dan mundur dua langkah, tertekan oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Tan Yongsan mengulurkan tangannya, sebuah kekuatan bayangan tangan besi raksasa tercipta dan terulur menghantam kerumunan koloni binatang tersebut. Boom! Alam kembali bergetar dengan hebat saat serangan lengan raksasa itu dibalas oleh serangan gabungan binatang-binatang itu. Akibat pecahnya ledakan energi kekuatan itu, menghancurkan hewan dan orang-orang lemah yang ada di sekitarnya. Mayat bergelimpangan, genangan dan ceceran darah ada di mana-mana, membuat wilayah tersebut tampak mengerikan. Yuang Fengying kini sudah berada di ruang utama gua, melihat struktur bangunan gua itu, nampaknya tempat tersebut adalah bekas hunian pada masa dulunya, sebab tempat Yuang Fengying berada sebelumnya seperti sebuah kamar pribadi seseorang. Saat ini remaja itu sudah berdiri di sebuah ruang yang luas, seperti semacam aula dari bangunan gua tersebut. Di bagian depan terlihat sebuah altar berbentuk panggung,
yang sedikit lebih tinggi beberapa meter permukaannya daripada yang lain. Di altar tersebut terdapat beberapa perkakas seperti semacam lemari besar tanpa pintu dengan beberapa sekat dan berbagai macam benda-benda peninggalan tertata di sana. Benda-benda tersebut bukanlah benda biasa, semua memiliki fungsi dan keunikan tersendiri. Ada senjata serang, senjata pendukung, artefak dan berbagai herbal yang sangat berharga. Namun bagusnya dari harta warisan di sini adalah adanya peraturan yang tertulis di tangga naik altar. Di sana tertulis jika para pengunjung hanya bisa mengambil satu benda dari tempat itu. Untuk naik ke altar hanya ada satu jalan masuk naik dan keluar turun, sebelah kiri untuk naik dan sebelah kanan untuk turun, sisi lainnya terlihat dibatasi oleh selaput cahaya tipis yang merupakan segel formasi pengaturan penjagaan, jadi orang di luar altar bisa melihat apa saja yang telah diambil orang-orang itu di sana. Aula keadilan, teriak orang-orang yang kini juga sudah mulai memasuki ruangan hampir bersamaan dengan Yuang Fengying, namun dari arah yang berbeda. Kata, keadilan, berarti tak boleh ada yang serakah, dalam mengambil barang tak boleh seenaknya, satu orang hanya satu barang. Orang-orang yang terdiri dari beberapa kelompok termasuk kelompok Tan Yungsan juga sudah tiba di tempat itu, mungkin ada sekitar 10 kelompok termasuk kelompok dari istana itu. Kelompok-kelompok itu kini terlihat saling menatap ke semua kelompok lain dengan tatapan garang, dan penuh dengan permusuhan, keserakahan terlihat dalam sorot mata itu. Meski kelompok Tan Yungsan kelompok yang terkuat namun mereka juga tak berani gegabah, karena jika nekat dan kelompok lain bersatu maka rombongan istana itu masih bisa dikalahkan. Bagaimana kita menentukan siapa yang akan naik ke altar terlebih dahulu? Seseorang yang sudah tak sabar berkata. Tak akan kubiarkan siapapun memasukinya, jika tak sesuai kesepakatan, seru yang lainnya dengan suara lantang. Teriakan-teriakan mulai bersahutan. Yuang Fengying kini juga bingung, jika mundur dari pengambilan harta karun sesuatu hal yang tidak mungkin, namun jika mau ikut menjarah juga masih belum jelas bagaimana aturannya. Dengan kekuatannya saat ini tak mungkin bertempur sendirian, dan mengalahkan ratusan orang seperti ini. Kita lakukan pertarungan singkat, untuk menentukan siapa yang berhak maju terlebih dahulu, sebuah usulan dilontarkan oleh sebuah kelompok. Maksudnya, kita lakukan pertarungan dalam 5 jurus, yang menang akan maju terlebih dahulu, bagaimana? Maksud Anda siapa saja yang menginginkan harta benda di altar harus bertarung terlebih dahulu? Ya benar, nanti yang menang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu. Setelah terdiam sesaat semua sepakat, melihat banyaknya harta benda di almari altar pasti akan cukup untuk semua orang yang ada di sana. Bab 111. Berebut harta karun 2. Seorang pria baju hitam maju ke depan, siapa yang akan melewatiku? Dengan tingkatan kultivasi di ranah bumi jiwa, pria baju hitam itu nampak percaya diri dan tak sabaran. Dia mencari lawan dan siap untuk menantangnya. Dengan hanya 5 jurus dalam pertarungannya, maka semua orang akan memiliki banyak kesempatan, tak peduli kultivasinya berada di mana, dengan langsung mengeluarkan serangan terbaiknya diharapkan akan mampu menekan lawan. Tak perlu memikirkan stamina, yang penting langsung serang sekuat tenaga dan lawan menyerah. Aku akan melewatimu, seorang pria sedikit tua, terlihat maju menghampiri pria berbaju hitam yang sudah berada di depan. Pria tua itu berasal dari salah satu kelompok yang hebat. Tanpa banyak perkataan mereka langsung bertarung hebat dalam 5 jurus, dan pria tua itu memenangkan pertarungan itu. Meski kalah pria baju hitam masih berdiri di depan dengan sedikit terluka, namun dia tak mau menyerah dan masih menunggu lawan berikutnya. Sementara itu pria tua yang memenangkan pertarungan langsung melesat naik ke altar. Melihat begitu banyak harta karun di depan mata, pria tua itu terlihat kebingungan, semua terlihat begitu berharga di depannya. Keserakahan jelas terlihat di matanya, sedikit melirik ke kanan dan kiri, seakan sedang mencari peluang, lalu pria tua itu menyambar sebuah pedang lengkung. Sebuah senjata dengan aura kuat, dan memiliki tingkatan senjata legenda atau bahkan senjata raja mistik. Tingkatan senjata adalah senjata biasa, bertuah, legenda, raja mistik, kaisar langit dan spiritual ilahi. Dengan tersenyum puas pria tua itu melangkah ke arah kanan di mana ada jalan keluar, namun sebelum mencapai jalan keluar tiba-tiba keserakahan kembali berkobar di matanya, dia lalu meloncat dan menyambar sebuah botol pil yang terlihat bercahaya,
kemudian langsung melesat menuju jalan keluar. Hei, aku sungguh beruntung, katanya pelan. Semua orang yang menonton ke arah altar sedikit mengerutkan keningnya, jelas mereka tak terima jika pria tua itu mengambil dua benda berharga begitu saja. Sialan, dasar tua bangka serakah. Payah, jika begini bisa-bisa yang terakhir tak kebagian. Kasak kusuk langsung terdengar melihat kelakuan curang pria tua tersebut, semua sudah terlihat marah. Namun sebelum semua orang menghentikan sumpah serapahnya, pria tua yang mendekati jalan keluar tiba-tiba berhenti, badannya terlihat kaku dan tak bisa melangkah. Apa yang terjadi? Mengapa bisa begitu? Boom! Sebuah sambaran kekuatan yang tak terlihat menghantam sosok pria tua itu hingga menjadi genangan darah di atas altar. Apa, jadi begitu hukumnya, keadilan, di tempat ini benar-benar ditegakkan. Semua orang terlihat ngeri dengan pemandangan tersebut, jika mereka curang maka akan diledakkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sungguh sebuah tempat yang sangat luar biasa. Dasar orang tolol, jika ingin serakah mengapa tidak merebut saja setelah di luar altar, Tan Yungsan bergumam namun cukup jelas, sambil tersenyum dengan penuh ejekan. Benar, beberapa orang memang berpikiran sama dengan Tan Yungsan, mereka berniat akan merebut harta karun itu di luar altar. Untuk itulah mereka saat ini tenang-tenang saja, tak terlihat berambisi kuat menguasai seluruh harta. Pria baju hitam masih menunggu lawan berikutnya, dia sudah bersiap di depan semenjak tadi. Aku akan melewatimu, seorang wanita cantik meloncat maju dan terlihat sudah mencabut senjata pedangnya. Nampaknya wanita cantik itu juga sudah tak sabar mengambil harta karun itu. Aura kuat terpancar dari senjata yang dilepas itu. Kita mulai, teriak wanita cantik itu sambil menebaskan pedangnya. Baginya tak ada kata basa-basi dengan lawan. Kekuatan yang dahsyat langsung tercipta dari tebasan senjata itu, melesat membelah udara dan langsung menuju ke arah pria baju hitam. Apa, itu serangan pedang bulan, orang-orang terbelalak. Serangan pedang bulan, berasal dari sebuah kelompok bernama Bulan Bintang. Serangan itu terlihat sangat khas dengan munculnya gambaran bulan separuh dalam lesatan tebasan pedang tersebut. Pria baju hitam terperanjat, kekuatan lawan sungguh sangat dahsyat, namun kini semua sudah terlambat, bahkan sebelum pria itu mampu menghindar dari serangan tubuhnya sudah terbelah, dengan organ dalam terburai. Serangan pedang bulan memang menakutkan. Wanita cantik itu langsung meloncat maju naik ke altar dan memilih satu harta karun di sana. Setelah memilih satu benda wanita itu turun lewat jalur yang ditetapkan. Semua mata tertuju kepada wanita itu, bahkan beberapa orang terlihat melesat menyusulnya, mungkin ingin merampoknya, atau malah mereka penjaga wanita cantik itu yang ingin mengamankannya. Yuang Fengying makin paham akan situasi di sana, mendapatkan benda harta karun memang sebuah anugerah namun juga bisa menjadi malapetaka, apalagi dengan kemampuannya saat ini, masih sangat riskan. Apa yang meski kulakukan, remaja itu terlihat berpikir keras untuk mensiasati keadaan. Di depan saat ini sudah kembali bertarung dua orang, seorang dari perwakilan Istana Darah Besi melawan anggota kelompok perguruan Bambu Hijau. Wakil dari Istana Darah Besi adalah seorang prajurit yang memiliki pangkat lumayan, dia terlihat mendominasi pertarungan singkat tersebut. BAAM, sebuah pukulan sangat keras menghujam dada lawannya dari perguruan Bambu Hijau, membuat lawannya tak mampu bangkit lagi. Hampir sepertiga dari orang yang ada di aula itu sudah meninggalkan tempat tersebut, ada yang karena menang dan membawa hasil, namun ada juga yang kalah dan terluka, bahkan mati. Siapa mau melewatiku? Seorang parubaya dari salah satu kelompok hebat berdiri di depan. Aku, suara berat dengan penuh kekuatan terdengar. Tan Yungsan maju dengan memancarkan kekuatan yang menekan lawan, dengan menunjukkan kekuatan aslinya pasti lawan akan tertekan bahkan bisa saja menyerah. Aku menyerah, silahkan Tuan Tan Yungsan naik ke altar. Benar, pria parubaya itu tahu keadaan dan langsung menyerah, lebih baik demikian daripada kehilangan nyawa. Tan Yungsan mengambil sebuah benda yang ada di sebuah botol hijau, itu adalah tetesan embun dewa, sebuah cairan yang mampu meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat. Yuang Fengying masih berdiri di tempatnya, mempelajari situasi dengan mata dan pikirannya terus bekerja. Aku akan menyamar,
setelah mendapatkan harta karun aku akan segera pergi dan melepas samaranku agar tak terlacak orang-orang serakah ini. Begitu mendapatkan ide, Yuang Fengying lantas mencari tempat yang tersembunyi kemudian mengeluarkan sebuah topeng dan jubah zirah yang didapatkan dari pelelangan. Topeng perak Raja Setan adalah sebuah penutup wajah yang terlihat seram, namun Yuang Fengying belum pernah mencobanya, apakah ada khasiatnya dia tidak tahu. Selain itu anak itu juga mengeluarkan baju zirah bayangan malam, dengan dua benda itu Yuang Fengying memulai penyamarannya. Bab 112. Topeng perak Raja Setan dan zirah bayangan malam. Semua masih terlihat berjuang untuk mendapatkan harta karun, tanpa mengurusi orang lain. Pandangan dan perhatian semua orang hanya tertuju ke arah altar dan pertarungan untuk menuju altar, mereka tak memperdulikan yang lainnya. Yuang Fengying sudah mengeluarkan baju zirah bayangan malam dan topeng perak Raja Setan, dua benda yang didapatkan dari pelelangan. Meski topeng ini mungkin tak memiliki kekuatan khusus, setidaknya aku bisa menutupi wajah asliku. Masih menatap dua benda yang ada di tangannya tersebut. Tiba-tiba, dua benda itu bergetar, membuat Yuang Fengying sedikit terkejut. Dua benda yang sudah sedikit rusak menurut pelelangan itu, seperti memiliki keselarasan dengan Yuang Fengying. Benda yang di pelelangan dianggap tak memiliki harga dan manfaat itu seperti memiliki koneksi dengan jiwa Yuang Fengying. Apa ini juga barang berharga? Dengan cepat Yuang Fengying memakai kedua benda itu setelah merasakan getaran tersebut. JREENG. Setelah kedua benda itu menempel di tubuh Yuang Fengying, terasa keselarasan yang hakiki. Rasanya benda-benda itu seperti menempel ke tubuhnya, dan terasa sangat nyaman, tak mengganggu dan seperti tak memakai apapun. Baju zirah bayangan malam langsung memudar, meresap melekat melewati pakaian Yuang Fengying menempel ke kulit anak tersebut, zirah itu juga seperti mengalirkan kekuatan memasuki tubuhnya. Sungguh saat ini tenaganya terasa berlimpah ruah, dengan lonjakan-lonjakan kekuatan. Bahkan saat topeng perak Raja Setan dikenakan di wajahnya, topeng itu seperti sebuah kulit ari yang langsung menempel dan menutupi wajah Yuang Fengying. Apa yang terjadi? Yuang Fengying masih terpana, terkejut dan meraba wajahnya, merasa sangat aneh karena seperti tak memakai topeng apapun, padahal topeng tadi sudah dikenakannya. Sial, apa yang terjadi dengan topeng itu? Umpat Yuang Fengying dengan sedikit kesal. Sepertinya topeng itu menghilang begitu saja setelah menempel di wajah anak tersebut. Padahal aku ingin menyamar menjadi orang tua, Yuang Fengying bergumam kecil dengan kesal. JREENG. Tiba-tiba alam terdistorsi, apa yang dipikirkan Yuang Fengying kini terjadi dengan tubuhnya, perlahan-lahan seluruh badan anak itu seperti berubah, rasanya bukan hanya wajahnya tapi juga seluruh tubuhnya menjadi keriput selayaknya kakek-kakek. Yuang Fengying langsung panik seketika, apa yang terjadi dengan tubuhku? Mengapa bisa begini? Apa ini halusinasiku saja, atau aku memang berubah menjadi sosok tua? Terlihat Yuang Fengying makin ketakutan, bahkan anak itu mundur 2 langkah. Aku tak ingin seperti ini, aku ingin kembali ke wujud asliku. JREENG. Sosok Yuang Fengying kembali berubah menjadi seperti semula. Anak itu mengangguk-angguk. Oh jadi begitu cara kerjanya, sebuah senyum terpancar dari wajah Yuang Fengying. Hanya dengan memikirkannya maka dia bisa berubah wujudnya. Benda pusaka yang luar biasa. Senyum terpancar di wajah Yuang Fengying. Di aula masih terjadi beberapa pertarungan untuk memperoleh kesempatan maju ke altar. Yuang Fengying kini sudah merubah wujudnya menjadi sosok tua, kemudian maju ke depan kerumunan orang-orang dan berniat menghampiri wanita muda yang sedang mencari tantangan. Wanita itu salah satu tetua yang berasal dari salah satu perguruan bela diri hebat di negeri itu, perguruan Cakar Iblis. Ayo siapa lagi yang mau maju? Jika tak ada yang melawanku maka aku yang akan maju ke altar tanpa bertarung, seru wanita itu dengan arogan. Yuang Fengying yang dalam perwujudan sosok tua maju. Oh, akhirnya ada yang mau maju juga, wanita tersebut tertawa sumbang, menatap sosok tua yang hanya berada di ranah bumi dasar pertengahan. Perkenalkan namamu Pak Tua, kata wanita cantik itu tak ada sopan-sopannya. Apakah perlu? Aku rasa hanya perlu bertarung dan yang menang akan menuju ke altar, balas Yuang Fengying. Anak itu mulai jengah dengan wanita yang ada di depannya,
kultivasinya berada di ranah bumi jiwa menengah dengan kuasa atas unsur logam. Tua bangka sialan, aku berkata demikian karena siapa tahu kau akan terbunuh di sini, dan ada yang mencarimu. Yuang Fengying yang dalam perwujudan sosok tua hanya terdiam. Ayo kita mulai saja, jangan banyak membuang waktu, tantang Yuang Fengying. Baiklah, rasakan seranganku. Wanita cantik itu menyerbu ke depan dengan tangan membentuk sebuah cakaran. Weng! Gelombang energi langsung bergolak, apalagi saat sebuah gambaran cakar raksasa muncul dari balik punggung wanita itu. Cakar iblis mencabik mangsa. Perwujudan cakar raksasa dari logam terlihat sangat menakutkan, melesat ke depan menyasar badan Yuang Fengying yang kini berwujud pria tua. Yuang Fengying hanya berdiri, matanya yang jernih menatap ke arah cakar raksasa tersebut. Aku merasa tenagaku meluap-luap, akan ku coba menghentikan serangan wanita ini dengan kekuatan fisikku. Sambaran cakar makin mendekat, namun terlihat jika pria tua itu hanya terdiam. Meremehkan kekuatan cakarku, sudah gila apa orang ini? Wanita cantik itu sejenak terkesiap, heran dengan lawan yang hanya berdiri kaku. Bahkan orang-orang yang masih menonton juga keheranan, serangan cakar sungguh kuat, jika mengenai tubuh seseorang pasti akan terluka. Blaar. Cakar ciptaan wanita itu menerjang Yuang Fengying, dan terdengar dentuman sangat keras saat menabraknya, hingga memekakkan telinga. Apa? Wanita itu kaget, serangannya serasa mengenai benda sangat keras, setelah itu serasa ada kekuatan yang berbalik untuk menghantamnya. Wanita cantik itu berloncatan menghindari kekuatan serangan balik tersebut. Nampaknya aku terlalu meremehkanmu Pak Tua, senyum kecut terlihat di wajah cantik itu. Kembali wanita itu mengerahkan seluruh kekuatannya, kali ini dia tak akan menahan lagi serangannya. Cakar iblis kegelapan, teriak wanita itu, kembali mengayunkan tangannya. Yuang Fengying kembali diam, namun melihat serangan lawan terlihat membabi buta dengan luapan kekuatan yang mampu menghancurkan alam, maka dia mengangkat tangannya. Menciptakan sebuah penghalang di depannya. Boom! Cakar berbenturan dengan perisai, menciptakan ledakan yang lebih kuat dan melempar wanita itu hingga beberapa ratusan meter. Orang tua itu mampu mengalahkan Nona Angsa Perak hanya dalam 2 jurus. Kekuatan Yuang Fengying memang meningkat pesat saat ini, meski kultivasinya berada di ranah bumi dasar menengah namun sesungguhnya kekuatan anak itu sebanding dengan ranah bumi sejati, apalagi kini setelah memiliki baju zirah kegelapan malam, dia makin kuat dengan aliran tenaga yang kian melonjak. Hei, akhirnya aku bisa ke altar, sahutnya sambil melesat ke arah altar itu. Semua orang masih terpana dengan pertarungan itu. Jelas-jelas wanita cantik itu terlihat terkuat, namun menghadapi sosok tua langsung kalah. Sosok tua yang sangat kuat. Ya, mungkin dia salah satu tetua perguruan tertentu. Bab 113. Senjata berjiwa. Kelompok Pangeran Mahkota saat ini tengah berada di tepi lembah kabut pelangi. Kabut warna-warni yang terpancar di wilayah tersebut cukup menarik para pencari harta karun. Tak hanya kelompok dari Istana Darah Besi saja ternyata yang sudah berada di sana, tapi beberapa kelompok yang tak bisa diremehkan juga sudah berdatangan di sana. Kabut yang ada di lembah kabut pelangi juga sama seperti kabut hutan larangan bersifat korosif dan penuh tekanan. Semua yang berada di bawah ranah bumi bahkan mulai tak tenang dengan aura kuat yang menyebar dari luapan kekuatan kabut tersebut. Hati-hati, semua yang merasa tak sanggup jangan dipaksakan. Long Duan memperingatkan anggota lainnya, dia berkata demikian karena tak ingin anggota Pangeran Mahkota mati sia-sia. Pangeran Mahkota berpaling kepada pria dengan zirah keemasan, Panglima Sen, atur anak buahmu. Pria dengan zirah keemasan itu mengangguk, baik Pangeran. Ternyata dalam rombongan Pangeran Mahkota memang ada prajurit yang masih berada di ranah awal tinggi, dan itu berbahaya jika memaksa masuk ke dalam kabut pelangi. Setelah meninggalkan hampir seperempat anggotanya, rombongan Pangeran Mahkota memasuki ketebalan kabut korosif tersebut. Makin ke dalam kekuatan tekanan dari kabut itu memang makin kuat, apalagi ditambah dengan daya korosif yang kian menghebat. Beberapa mayat sudah terlihat bergelimpangan dalam ketebalan kabut tersebut, nampaknya beberapa kelompok juga sudah mendahuluinya bergerak memasuki tempat tersebut. Kini makin lama kabut makin menipis, seiring makin dekatnya orang-orang itu ke pusat lembah kabut pelangi,
setelah kabut menipis kini tampaklah sebuah bangunan besar dan menjulang di tengah-tengah kabut tebal tadi. Bangunan itu terdiri dari 5 lantai dengan puncak bangunan memiliki banyak jendela, yang memancarkan warna berbeda-beda, selayaknya pelangi. Pagoda pelangi 5 lantai. Orang-orang langsung terpaku dengan penampakan tersebut. Biasanya pagoda terdiri dari 3 hingga 13 lantai, semakin tinggi lantainya semakin banyak warisan yang tersimpan di dalamnya tentu saja. Keserakahan langsung terpancar dari mata orang-orang itu. Pagoda 5 lantai itu memiliki 8 pintu sesuai dengan 8 arah mata angin. Ayo kita lewat pintu timur, Long Duan mulai memimpin orang-orang yang dibawa Pangeran Mahkota. Sementara kelompok lain mulai memasuki pagoda itu dari arah pintu-pintu yang lain. Yuang Fengying saat ini sudah berada di atas altar, dia merasa sedikit kebingungan. Melihat banyaknya senjata, artefak dan benda-benda lainnya benar-benar membuatnya kebingungan untuk memilihnya. Sayang sekali hanya boleh membawa satu benda saja, keluhnya dengan muram. Sosok yang terlihat tua, itu menajamkan kekuatan visualisasinya mencoba mencari dan memilih benda yang sesuai dengan kekuatan matanya itu. Menyisir semua benda-benda berharga yang ada di sana, terlihat beberapa benda yang menarik perhatiannya ada di sana, tampak sebuah pedang berwarna putih gading dengan aura dingin mungkin itu senjata tingkat bertuah. Lalu sebuah tombak dengan kekuatan panas yang menakutkan dengan tingkatan yang sama. Anak itu mengeluh, keserakahan sesungguhnya menghampirinya, namun melihat akibat yang mengerikan Yuang Fengying sadar diri, tak ingin melanggarnya. Pandangan anak itu kembali berputar, dalam pandangan Yuang Fengying tiba-tiba sebuah senjata terlihat bergerak di arah sudut dari tempat itu, senjata itu tertutup oleh senjata lainnya. Apa itu? Senjata berjiwa. Benarkah? Senjata berjiwa adalah senjata yang bisa memiliki keterikatan dengan pemiliknya, senjata seperti ini akan lebih bermanfaat jika sang pemilik yang menggunakannya, jika senjata itu dicuri yang lain, maka fungsinya akan menurun sebelum bisa menaklukkannya. Mulai dari tingkatan senjata Raja Mistik, senjata-senjata itu memiliki jiwa, puncak kehebatan dari senjata berjiwa tentu saja senjata di tingkat spiritual ilahi, karena senjata ini mampu berkomunikasi dan berbicara dengan tuannya. Yuang Fengying menghampiri benda tersebut dan memegangnya, sesaat senjata itu bergerak dan bergetar di tangannya, itu adalah komunikasi yang mampu diberikan. Ternyata itu adalah sebuah sabit tanpa gagang pegangan, nampak seperti bumerang, namun itu bukan bumerang meski sama-sama senjata lempar. Ini sangat menarik, Yuang Fengying memegang senjata itu dan mengambilnya lalu pergi keluar dari altar. Perwujudan senjata sejenis bumerang yang buluk dan terlihat berkarat, tak menarik semua orang saat Yuang Fengying membawanya. Yuang Fengying berjalan keluar dari gua tersebut setelah mendapatkan senjata lempar tersebut. Menyimpan senjata itu kemudian melihat sekeliling setelah keluar dari gua, ada di mana ini? Terlihat, sosok tua, itu kebingungan dengan lingkungan sekitarnya. Saat ini dia merasa berada di sebuah puncak gunung yang memancarkan elemen logam yang kuat, dia saat ini berada di Gunung Logam, sebuah wilayah dari kerajaan darah besi yang berada di bagian barat laut, dari benua Tanah Tengah. Belum hilang keterkejutan Yuang Fengying dengan apa yang dialaminya, beberapa bayangan terlihat melesat ke arahnya. Beberapa orang kini sudah terlihat mengepung Yuang Fengying, melihat simbol di baju yang mereka kenakan nampaknya mereka berasal dari perguruan Cakar Iblis. Sebuah perguruan yang sama dengan wanita cantik yang dikalahkan Yuang Fengying saat akan naik ke altar. Mau apa kalian? Yuang Fengying bertanya dengan acuh tak acuh. Kami akan menghukummu pria tua, karena sudah berlaku tak sopan kepada nona kami, kata salah satu pengepungnya. Ya kau sudah menyinggung nona angsa perak, yang juga salah satu tetua kami, sahut yang lain. Maka kau harus mati. Wanita cantik yang dikalahkan Yuang Fengying selain tetua di perguruan Cakar Iblis juga nona muda perguruan itu, karena dia anak dari tetua agungnya. Orang-orang yang mengepungnya saat ini rata berada di ranah bumi dasar dan bumi jiwa, seluruhnya ada 5 orang. Atau jika ingin selamat serahkan harta bendamu, maka kami anggap lunas, kata anggota N lainnya lagi sambil menyeringai. Semua berlalu seperti itu karena melihat Yuang Fengying yang kini tengah menyamar menjadi sosok tua hanya seorang diri. Melihat ada orang tanpa kelompok mampu memiliki harta karun membuat keserakahan langsung timbul di hati orang-orang itu. Kau ingin hartaku?
kau ingin merampokku? Yuang Fengying berkata dengan mencibir, niat bertarung langsung terpancar dari matanya. Ya benar, bisa dikatakan begitu, jawab hampir semua orang pengepung sambil tertawa mengejek. Begitu para pengurungnya berkata demikian, Yuang Fengying langsung mengaktifkan unsur elemen logam, petir api, menggabungkan 3 elemen dalam serangannya. Menebas angin menghadang badai, tebasan kematian. Begitu Yuang Fengying berteriak, sebilah senjata tajam terbentuk dari kibaskan tangannya dengan unsur ketiga elemen tersebut, gambaran pedang yang mengalirkan kekuatan petir dan api didukung kekuatan kerasnya logam. Kreas! Kreas! Para begal itu langsung ditebas dengan hati dingin oleh Yuang Fengying. Para pengepung tersebut langsung terbelah dan terpotong dalam sekejap mata, bahkan sebelum orang-orang itu sempat berteriak dan bertindak. Kecepatan gerakan Yuang Fengying yang didukung oleh unsur elemen angin itu membuat lawan-lawannya tak mampu bereaksi apapun. Darah berceceran dan mengalir deras menimbulkan genangan serta tumpukan anggota badan di sana. Bab 114. Pagoda 5 lantai. Semua orang yang semula menonton adegan perampokan itu kini terbelalak matanya. Selain kaget dengan kemampuan dan kekuatan, pria tua itu juga kaget dengan keberaniannya. Pasalnya berani menyinggung perguruan cakar iblis yang di wilayah tersebut terkenal hebat dan menakutkan. Siapa berandalan tua itu, berani sekali melawan orang-orang cakar iblis. Ya, cari mati saja. Pasti tak lama setelah ini, seluruh orang yang berhubungan dengan berandalan tua itu akan dimusnahkan. Benar, dasar tua bangka bodoh, perguruan cakar iblis itu adalah pendukung Pangeran Mahkota. Maka pasti kelompok pangeran pun akan membantu mengejarnya. Semua celotehan orang-orang itu langsung merebak. Memang benar, di belakang Pangeran Mahkota banyak kelompok yang mendukungnya, meski tak selalu sejalan namun beberapa kelompok itu tetap menjilat untuk kekuasaan Pangeran Mahkota ke depannya. Yuang Fengying bukan tak mendengar, namun dia tetap terlihat tenang dan acuh tak acuh meninggalkan tempat tersebut dengan tak tentu arah. Kelompok Pangeran Mahkota sudah memasuki pagoda pelangi 5 lantai. Saat ini mereka masih berada di lantai 1. Meski dari luar terlihat hanya sebuah bangunan besar, namun begitu memasuki lantai pertama, orang-orang itu seperti dibawa ke dimensi alam lain. Mereka saat ini berada di sebuah padang luas di mana di situ terlihat beberapa tanaman aneh yang tumbuh di sana. Apa itu? Semua terkejut, namun sesaat kemudian wajahnya menjadi cerah. Itu rumput embun perak, ya benar itu tanaman yang langka. Di sebelah sana ada jamur besi merah. Di situ ada mawar duri emas. Orang-orang yang lebih pengalaman mulai mengenali tanaman-tanaman tersebut, hal itu membuat jiwa serakah mereka bergetar. Rumput embun perak, jamur besi merah dan mawar duri emas adalah tanaman yang banyak dicari oleh para pemilik unsur elemen logam. Dengan mengkonsumsi herbal tersebut mereka bisa meningkatkan kultivasi setidaknya 1 level. Tanaman-tanaman berharga itu seperti mengelilingi sebuah batang pohon yang ujungnya entah di mana, dan batang tersebut memiliki corakan aneh serta mampu memancarkan sinar dan aura yang kuat. Ayo kita panen tanaman herbal ini. Beberapa kelompok langsung menyerbu ke arah tanaman-tanaman tersebut. Seperti kesetanan mereka mulai mencabut, memotong dan memetik tanaman-tanaman tersebut dengan penuh sukacita. Surga berpihak kepada kita, karena tak ada kekuatan apapun yang menjaga di sini. Ya, padahal biasanya tempat-tempat seperti ini pasti ada yang melindunginya. Sedikit aneh tapi tak mengapa, haha. Begitu tanaman tersebut sudah habis dipanen oleh orang-orang itu, alam tiba-tiba bergetar lalu berubah dan berganti, sebuah kekuatan seperti membungkus dan membawa orang-orang itu ke lantai pagoda yang lebih tinggi yakni lantai 2. Semua merasa dimudahkan memanen barang langka dan berharga itu, membuat semua kelompok tersenyum senang. Yuang Fengying yang masih berwujud sosok tua masih berjalan tak tentu arah. Matanya memutari alam sekitar untuk memetakannya. Namun sayangnya sebuah kekuatan yang ada di puncak tersebut tak memungkinkannya untuk bisa terbang. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat dan mampu menekan udara, sehingga orang-orang yang mampu terbang pun tak bisa menggunakan keahlian itu. Orang-orang hanya bisa meloncat-loncat, sedikit melayang namun sejatinya bukan terbang. Alam yang aneh, atau memang kemampuanku yang masih kurang sehingga tak bisa terbang di sini. Yuang Fengying mengeluh dengan situasi tersebut.
Aku harus merubah kembali wujudku, karena setelah berurusan dengan kelompok cakar iblis, pasti mereka akan mengejarku. Yuang Fengying langsung merubah wujudnya kembali seperti aslinya. Sementara itu di luar gua tengah terjadi kegemparan. Penyebabnya tentu saja matinya orang-orang cakar iblis karena pembantaian. Siapa yang berani melakukan ini? Tan Yongsan dengan marah bertanya ke sekitarnya. Anak buahnya langsung menyebar, mengorek informasi dari orang-orang yang ada di sana. Lapor Tuan Yongsan, menurut perkataan orang-orang, pelakunya adalah sosok tua. Apakah pria tua yang mengalahkan Nona Angsa Mas? Kemungkinan iya Tuan. Lacak dengan anjing langit bersayap, kita kejar kemana dia pergi. Tan Yongsan memerintahkan anak buahnya mengeluarkan anjing langit bersayap dari tas penyimpanan hewan yang dimilikinya. Seekor anjing yang lebih gagah dan lebih kuat daya penciumannya dibanding anjing jenis Bloodhound keluar dari tas penyimpanan binatang. Lacak, siapa pelaku pembunuhan ini? Salah satu pengendali binatang terlihat berbicara dengan anjing langit bersayap, membuat anjing itu mengangguk-angguk mengerti apa yang dikatakan pria tersebut. Sesaat anjing yang besarnya seukuran anak kerbau itu mengendus, menjilat beberapa benda yang ada di sekitarnya, kemudian mencium udara dan melolong. Kemudian dengan cepat anjing tersebut meloncat dan melesat ke suatu arah. Ikuti anjing langit bersayap, teriak Tan Yongsan kepada semua anak buahnya. Dengan cepat mereka melesat mengejar ke arah anjing langit bersayap menuju ke sebuah arah. Yuang Fengying yang berjalan tak tentu arah, tanpa disadari sudah berada di sebuah wilayah yang terlihat aneh. Tempat itu adalah lembah kabut pelangi, di mana saat itu Yuang Fengying masih berada di luar kabut tebal yang bersifat korosif. Ini jenis kabut yang sama dengan yang ada di hutan kecil larangan. Pandangan Yuang Fengying makin dipertajam dengan kekuatan indera visualisasinya. Senyuman terbentuk di wajahnya, meski hampir sama namun kabut ini lebih lemah, bahkan kekuatan visualisasiku mampu melihat apa yang ada di balik kabut ini. Dalam pandangan Yuang Fengying dia mampu melihat pagoda 5 lantai yang ada di tengah kabut tebal tersebut. Yuang Fengying langsung mengaktifkan kekuatan tubuh, manusia penguasa, dan unsur elemen logamnya, lalu dengan cekatan anak itu menerabas masuk ke dalam ketebalan kabut itu. Saat ini Yuang Fengying sudah berada di depan pagoda 5 lantai. Tatapan matanya langsung melihat keseluruhan bangunan tersebut. Cahaya itu berasal dari puncak tertinggi. Harta apa yang ada di sana? Remaja itu langsung masuk dari pintu selatan dari pagoda itu. Saat ini Yuang Fengying sudah berada di lantai pertama pagoda itu. Alam terdistorsi, ruangan langsung berubah menjadi padang luas dengan sisa-sisa hasil jarahan orang-orang yang lebih dulu masuk. Matanya melihat padang luas ada di mana-mana. Di tengah padang ada semacam batang pohon yang menjulang tinggi dengan ujung yang tak terlihat. Batang pohon itu terlihat memiliki corakan aneh seperti sisik binatang, tak seperti batang pohon yang biasa Yuang Fengying lihat. Pohon yang sangat besar, mungkin lingkar batang pohon itu beberapa puluh meter, gumam Yuang Fengying menatap pohon tersebut. Karena di tempat itu semua tanaman herbal sudah habis hanya tersisa bekas-bekasnya, maka Yuang Fengying mendekati batang pohon tersebut. Remaja itu mengamati batang pohon yang aneh itu, melihat ke atas mencoba melihat ujung dari tanaman itu namun tak terlihat karena tertutup awan tebal. Akan aku panjat, setinggi apa pohon ini? Bab 115. Warisan Pagoda 5 Lantai. Yuang Fengying terus memanjat batang pohon yang sangat besar itu dengan berpegangan dan berpijak pada corakan aneh itu. Jika semula orang-orang akan dilingkupi kekuatan tersembunyi untuk berpindah ke lantai berikutnya, namun Yuang Fengying harus memanjatnya hingga ketinggian tertentu. Setelah mencapai ketinggian tertentu Yuang Fengying baru merasakan getaran aneh yang membuat alam berganti. Saat ini anak remaja itu sudah berada di lantai 2 dari pagoda tersebut, dia tak terlalu kaget dengan semua yang dialami karena sewaktu di desa sudah pernah masuk bangunan semacam ini. Saat ini aku sudah di lantai berikutnya, melihat dari luar tadi ada 5 lantai, masih ada 3 lantai lagi hingga menuju ke lantai 5 di mana sinar pelangi itu berada. Yuang Fengying menatap hutan yang terpampang di depannya, kali ini terlihat bekas-bekas pertempuran di sana, nampaknya itu bekas pertempuran yang baru saja terjadi. Bekas jejak pertempuran masih terlihat baru, bahkan ada beberapa mayat manusia dan binatang buas biasa yang tergeletak di sana.
Jika di lantai pertama tak ada perlawanan dari dunia itu, namun berbeda dengan lantai 2 ini. Di lantai 2 yang menampakkan gambaran hutan terlihat ada ujian yang harus dilewati untuk bisa dikirim ke lantai yang lebih tinggi. Binatang ini sudah tak memiliki inti jiwa binatang, mungkin sudah diambil oleh orang-orang yang telah membunuhnya tadi. Yuang Fengying sempat sejenak memeriksa hewan-hewan tersebut. Yuang Fengying sedikit mengerutkan keningnya, pasalnya melihat mayat binatang yang berharga itu berserakan. Kenapa tidak diambil, padahal daging binatang itu pasti juga bisa dijual. Belum sempat Yuang Fengying berpikir jauh, tiba-tiba. Roar, sekelompok banteng tanduk perunggu sudah berdiri beberapa meter dari Yuang Fengying. Yuang Fengying sedikit terkejut, pasalnya dirinya tak mendengar langkah banteng-banteng itu mendekat, padahal binatang tersebut sangat besar dan berat, seakan binatang itu seperti dimunculkan di dekatnya dengan tiba-tiba begitu saja. Binatang-binatang itu tak membutuhkan waktu lama untuk langsung menyerang Yuang Fengying. Wes, begitu mereka tersadar, binatang itu langsung menerjang dan menanduk ke arah Yuang Fengying, begitu melihat ada manusia di sekitarnya. Terjangan yang sangat mematikan, gerakannya sangat kuat dan cepat, jika kalah gesit sedikit saja pasti akan cedera parah atau jika tidak korban akan langsung tewas, tertusuk tanduk mengkilat itu. Yuang Fengying melempar tubuhnya ke samping menghindari serangan binatang tersebut, angin sambaran binatang itu bahkan bisa merobek kulit manusia biasa jika berada di sekitarnya. Binatang buas yang sudah mendekati evolusi menuju binatang iblis siluman. Yuang Fengying menghindar sambil mengukur kekuatan binatang tersebut. Tangan Yuang Fengying sudah berpendar, menandakan unsur elemen logam sudah diaktifkan. Tebasan awan. Sebuah gambaran pedang tercipta dari unsur elemen logam bercampur dengan api dan petir melesat ke arah salah satu banteng tanduk perunggu itu. Kreas. Satu banteng yang terdekat dan pertama menyeruduknya, terbelah badannya begitu terkena tebasan pedang ciptaan Yuang Fengying. Darah berhamburan saat binatang itu terjungkal dan badannya terbelah. Tak lama inti jiwa binatang itu berpendar, lalu keluar dari tubuh banteng itu dan melayang ke darah. Bersama dengan itu tubuh Yuang Fengying juga berpendar dan terlingkupi oleh sebuah kekuatan yang membawanya ke lantai 3. Nampaknya inilah yang membuat bangkai binatang itu masih tertinggal di sana, karena tak sempat diambil oleh pembunuhnya, sebab pemenang pertarungan itu akan langsung dikirim ke lantai berikutnya, sebelum sempat menyimpan bangkai binatang itu. Cepat kita susul anjing langit bersayap, aku yakin dia mencium aroma pembunuh orang-orang cakar iblis. Tan Yongsan masih memimpin semua yang mengikutinya menuju ke arah di mana anjing itu melesat. Orang-orang yang kini makin banyak, dibanding jumlah awal karena kelompok lain telah bergabung itu, makin turun ke lembah gunung logam. Mereka makin mendekati di aman lembah kabut pelangi berada. Sungguh luar biasa daya penciuman anjing langit bersayap, binatang itu mampu mengikuti jejak orang yang menjadi targetnya, meski sudah jauh melangkah. Nampaknya sasaran kita ada di lembah itu. Benar tetua, mungkin orang itu mencari warisan di lembah itu juga, karena terasa aura kuat berasal dari sana. Tan Yongsan menatap lembah yang dilapisi kabut warna-warni, lembah kabut pelangi nampaknya sudah kembali terbuka. Dan target kita nampaknya masuk ke sana. Benar, apa tetua? Kelompok itu lalu bergerak cepat menuju ke arah lembah kabut pelangi. Di lantai 3 dari pagoda 5 lantai, rombongan pangeran mahkota terlihat sudah memanen barang berharga di sana. Di sini terlihat beberapa ada benda pusaka. Tak seperti di lantai pertama dan kedua di lantai 3 tak ada perpindahan ruang dimensi, tapi benar-benar alam nyata sebuah bangunan, namun benda semacam pohon sangat besar dengan corakan aneh tetap ada, dan terlihat menjulang menembus ke lantai selanjutnya. Benda aneh semacam pohon dengan corakan tak biasa itu tampak seperti tiang penyangga dari pagoda tersebut, tertanam dari lantai pertama hingga ke atas. Semua orang terlihat sibuk mengambil apa yang diinginkan, namun seperti aula keadilan di sana satu orang juga hanya bisa mengambil satu benda saja. Itu pedang dengan tingkatan legenda, aku ingin memilikinya. Itu pisau hebat, memancarkan aura yang kuat, aku memilih itu. Semua orang bergerak ke arah benda yang diinginkan, bahkan tak jarang terjadi pertarungan di sana untuk memperebutkan benda pusaka tersebut. Pangeran mahkota sudah berdiri di dekat sebuah tombak yang memancarkan aura kuat.
Begitu Pangeran Mahkota mendekati benda itu, sekelompok penjaga langsung mengerubungi seakan menjaga sang putra mahkota itu. Tak buruk, itu tombak pusaka tingkat legenda bisa disempurnakan ke tingkat Raja Mistik, jika Pangeran memilihnya aku setuju. Long Duan tersenyum bangga dengan pilihan putra mahkota yang juga cucunya tersebut. Kalian pilihlah benda yang kalian inginkan sebelum kita menaiki ke tingkatan selanjutnya, seru sang Pangeran Mahkota kepada seluruh prajuritnya. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diri. Seluruh anak buahnya langsung menyebar mencari apa yang diinginkannya. Bersama putra mahkota Long Duan dan Panglima berbaju zirah kemasan, menjaga sosok pangeran tersebut. Saat itulah muncul seorang remaja yang terlihat sendirian, tanpa kelompok. Remaja yang tak lain Yuang Fengying itu, terlihat terpana dengan ruangan tersebut, ada banyak senjata tergeletak begitu saja di ruang luas itu. Pasti ini juga ruang keadilan, karena orang-orang itu hanya mengambil satu benda. Bukan itu yang dicemaskan Yuang Fengying, tapi setelah itu di luar pasti akan terjadi peperangan dan perampokan. Yuang Fengying tak memperdulikan saat persoalan tersebut untuk saat ini. Pandangan matanya diperjelas, kekuatan visualisasinya diedarkan ke seluruh ruangan. Dalam pandangan anak itu semua senjata yang menampilkan aura kekuatan mencolok sudah dikerubuti orang, bahkan ada yang masih bertarung untuk memperebutkannya. Apa itu? Yuang Fengying melihat sebuah benda kuno dengan aura samar, namun sebenarnya sangat bercahaya dalam pandangan anak tersebut. Tungku Alkemis. Bab 116. Tungku Alkemis Pen. Alam Jiwa. Apa benar itu tungku alkemis? Mengapa bentuknya berbeda dengan yang lain, lebih besar dan sedikit aneh? Kini Yuang Fengying berjalan menghampiri benda tersebut, rasa penasarannya memaksa dirinya mendekat. Begitu dekat Yuang Fengying merasa ada keterikatan dan ketertarikan dengan benda artefak tersebut. Apakah aku harus mengambil tungku alkemis ini? Sebenarnya aku menginginkan sebuah senjata nyata. Ya, selama ini Yuang Fengying belum memiliki senjata dalam kesehariannya. Di puncak Gunung Logam hanya mendapatkan senjata lempar mirip bumerang, dan belum tahu apa hebatnya senjata tersebut, kini di sini perasaannya menuntun ke arah tungku. Alkemis, apa ini? Senjata nyata dan senjata ciptaan dari unsur elemen sangat berbeda, karena senjata ciptaan banyak menguras tenaga dalam dan tenaga sejati serta kekuatan dari unsur elemen. Singkatnya jika dua orang dengan tingkatan yang sama persis bertarung, maka yang memiliki senjata nyata pasti akan memenangkan pertarungan tersebut karena kekuatannya tak terkuras habis untuk membentuk senjata ciptaan. Yuang Fengying sejenak ragu untuk mengambil benda tersebut, namun saat itulah pohon suci yang ada di ruang jiwanya tiba-tiba berkata, "Itu tungku alkemis artefak tingkat Kaisar Langit, jika Tuan memilikinya maka semua obat yang Tuan buat akan tercipta sempurna, meski hanya menggunakan bahan-bahan 80% saja." Mata Yuang Fengying terbelalak, selama ini di benua tengah tak ada senjata maupun artefak yang memiliki tingkatan Kaisar Langit, paling tinggi hanya berada di tingkat Raja Mistik, itu pun hanya dimiliki segelintir orang saja. Tungku alkemis tingkat Kaisar Langit dahulu kala hanya dimiliki oleh tabib terkenal yakni Dewa Tabib yang terkenal akan kehebatan pil buatannya, kembali pohon suci berkata. Tak heran meski hanya sebuah pohon, tapi dia berasal dari ras pohon suci yang memiliki umur ribuan tahun. Selama itu dia bisa mendengar semua berita melalui hembusan angin dan suara pohon-pohon lainnya yang sambung-menyambung. Yuang Fengying langsung melambaikan tangannya, menyimpan benda tersebut ke dalam ruang dimensi jiwanya. Dia selalu menyimpan benda yang paling berharga di ruang dimensi jiwanya. Kelompok Tan Yungsan sudah memasuki lantai ketiga dari pagoda 5 lantai, namun semua kelompok yang ada di sana sudah meninggalkan lantai itu menuju ke lantai berikutnya. Mengapa kelompok-kelompok kuat tak menyerang orang-orang yang berbeda kelompok dan dianggap lemah? Sebelum mendapatkan harta warisan. Karena jika orang-orang itu mati sebelum mendapatkan warisan, maka kesempatan merebut warisan semakin sedikit, karena adanya sistem keadilan dalam tiap munculnya warisan. Maka kelompok kuat akan membiarkan semua orang memperoleh warisannya, baru kemudian setelah keluar dari tempat itu akan diserang dan dirampok warisan tersebut. Berkat kehebatan pelacakan anjing langit bersayap kelompok Tan Yungsan bisa sampai sejauh ini. Sasaran kita sudah memasuki lantai keempat. Semoga rombongan yang mulia Pangeran Mahkota menandai orang ini. Tan Yungsan menyeringai sambil berkata penuh keserakahan.
Semoga demikian tetua. Kali ini kelompok Tan Yongsan masih memilih-milih sisa benda pusaka yang ada di lantai tersebut. Saat ini jumlah kelompok Tan Yongsan hanya berkisar sekitar 50 orang saja, sebagian mati saat memasuki kabut dan sebagian lagi mati di lantai 2. Dengan kekuatan yang ada saat ini, Tan Yongsan masih merasa yakin akan mampu mengalahkan orang-orang lainnya. Cepat, kalian selesaikan urusan di sini, setelah itu kita susul berandalan itu di lantai berikutnya. Tan Yongsan berkata setelah memutuskan mengambil sebuah tombak dengan perisainya. Kelompok itu, segera mengambil apa yang diinginkan dari sisa warisan di sana, kemudian bergegas menuju ke lantai 4 untuk menyusul orang yang dicarinya. Lantai keempat adalah lantai yang kosong, di sana tak ada apapun hanya sebuah ruang hampa dengan udara yang sangat murni. Di tempat tersebut seseorang bisa meditasi dan menyerap hukum langit dan bumi untuk meningkatkan kemampuannya. Yuang Fengying juga seperti yang lainnya, duduk dengan tenang di tempat yang telah dipilihnya. Lantai 4 akan otomatis mengirim orang-orang yang mampu meningkatkan kultivasinya minimal 1 level. Jika seseorang dalam waktu tertentu mampu meningkatkan kultivasinya maka kekuatan yang tak terlihat akan mengirim orang tersebut ke lantai berikutnya, namun sebaliknya jika orang tersebut tak mampu meningkatkan kultivasinya dalam waktu tertentu itu, maka akan dikirim keluar dari pagoda tersebut. JREENG. Yuang Fengying terlihat menerobos ke level berikutnya dari ranah dasar bumi, dan kini anak itu sudah berada di level 8, meski terlihat hanya berada di ranah bumi dasar level 8, namun kekuatan sesungguhnya jauh melebihi kekuatan di ranah itu. Dalam ruang jiwanya, semua hukum dasar dan pondasi unsur elemen mengalami peningkatan. Bola cahaya yang berisi pagoda dewa terlihat makin membesar, mungkin sebesar bola tenis dengan corakan gambar pagoda yang makin jelas terlihat. Cahaya yang dihasilkannya juga makin kuat dan terang, mampu mendorong ruang kegelapan lebih mundur, sehingga ruang cahaya yang ada di sana semakin melebar. Dengan makin luasnya ruang cahaya di dimensi ruang jiwa, maka ruang unsur elemen pun makin meluas, kekuatan yang tersimpan di sana otomatis makin meningkat. Secara nyata tubuh Yuang Fengying makin terasa kokoh dan penuh tenaga, fisiknya makin kuat dengan letupan kekuatan yang makin menggelora, meski demikian badan Yuang Fengying makin terasa enteng dan ringan. Unsur logam makin luas dengan kolam berisi cairan logam makin melebar, mungkin sekitar 1 meter persegi. Ruang unsur elemen api, petir, air, udara dan kayu juga makin menguat, hanya ruang unsur elemen tanah yang masih sedikit tertinggal. Kekuatan bumi dan langit juga makin meningkat seperti berpusat kepadanya. Kekuatan itu melebihi kekuatan seseorang di ranah bumi dasar tentunya. Di lantai 4 semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, mereka melakukan meditasi untuk menaikkan kultivasinya dan selanjutnya dikirim ke lantai tertinggi. Sebuah keberuntungan bagi seseorang yang mampu memasuki pagoda ini, apalagi bisa masuk ke lantai 4 dan meningkatkan kultivasinya, karena memang kekuatan di lantai ini sangat mendukung untuk meningkatkan kekuatan, termasuk bagi orang-orang yang sudah lama mandek di tingkatan kultivasi. JREENG. Yuang Fengying sudah berada di lantai 5 atau lantai tertinggi. Bukan hanya Yuang Fengying, namun juga Pangeran Mahkota, Panglima berbaju zirah keemasan dan Long Duan, kakek dari putra mahkota. Selain mereka ada juga beberapa tetua dari kelompok lain yang juga sudah tiba di sana. Di lantai 5 mungkin hanya ada sekitar 20-an orang saat ini. Mereka saling tatap seakan mencoba mengingat siapa saja yang ada di ruangan tersebut, mungkin niat jahat sudah terpupuk dari sini. Di ruang itu hanya ada ruang kosong dengan sisa ujung batang pohon dengan corakan aneh. Ujung batang pohon itu terlihat menakutkan, karena terlihat rumbai-rumbai yang tak sewajarnya. Namun dari balik rumbai-rumbai yang panjang itu terlihat sebuah tombak panjang hingga beberapa meter mencuat ke atas, dan di ujung tombak yang bercabang itu terdapat sebuah kristal dengan warna pelangi yang menyebar ke segala arah, termasuk keluar dari piramida dan menembus kabut. Bab 117. Naga Pelangi dan Kristal Pelangi. Yuang Fengying menatap bola kristal yang ada di ujung tombak bercabang tersebut. Kekuatan yang melimpah ruah terpancar dan berasal dari benda tersebut. Benda yang mampu membius siapapun dengan hanya melihatnya. Namun sayangnya ada batas segel formasi pengaturan yang membatasi semua orang itu sebelum sampai di batang aneh dengan rumbai-rumbai dan tombak berujung kristal pelangi.
Jika Yuang Fengying mengawasi dengan kekuatan visualisasinya, segel formasi pengaturan penjagaan itu terlihat seperti mengikat dan menjerat sesuatu. Seperti menyegel, memerangkap dan memenjarakan sesuatu. Apa itu? Benda apa yang disegel di sini? Yuang Fengying memperhatikan lebih seksama batang pohon yang sebesar pilar dengan diameter sekitar 8 meter itu. Dengan diameter begitu besar, ujung batang itu melebar, seperti merekah dan membentuk rumbai-rumbai lebat hingga menutupi permukaan bentuk asli dari ujung batang itu. Di ujung rumbai-rumbai lebat yang terlihat merekah itu, mencuat sebuah tombak panjang dengan warna merah gelap, dengan ujungnya bercabang. Dari ujung tombak yang bercabang tersebut terdapat sebuah kristal sebesar kepala bayi, yang memancarkan warna pelangi dan menyebar sangat jauh. Kristal 1000 unsur, teriak orang-orang yang ada di sana dengan takjub. Kristal 1000 unsur, adalah benda artefak yang mampu meningkatkan kekuatan semua unsur elemen, bagi yang bisa menyerapnya. Itu adalah salah satu benda yang sangat berharga, bahkan merupakan kristal pendukung tertinggi di golongannya. Tingkatannya setara dengan kristal kegelapan yang saat ini tengah diburu oleh ras iblis. Semua mata menatap penuh keserakahan pada kristal tersebut. Yuang Fengying juga menatap penuh minat terhadap kristal itu, namun melihat banyaknya orang yang berharap memilikinya membuat remaja itu sedikit ragu. Dia menyadari kekuatan yang dimilikinya. Pagoda 5 lantai sesungguhnya adalah sebuah penjara, atau tempat penyegelan terhadap naga pelangi, sesosok binatang legenda yang sangat kuat ribuan tahun yang lalu. Naga pelangi adalah salah satu binatang yang masuk dalam daftar 5000 kekuatan terhebat dari alam legenda. Makhluk itu menempati urutan di posisi 4680, sedikit di bawah naga gurita hitam, sosok dengan kepala naga dan badan gurita yang berada di urutan ke-4675. Kekuatannya sangat hebat, bahkan jika dianalogikan, naga pelangi itu mampu meratakan satu kerajaan dengan kekuatannya sendiri, kekuatan yang menakutkan bukan? Bagaimana bisa binatang kuat itu kalah dan tersegel di tempat itu? Tak ada yang tahu. Bisa jadi dia kalah dan disegel oleh sosok hebat yang lebih tinggi urutannya. Setelah ribuan tahun tersegel dan dalam waktu-waktu tertentu tepatnya tiap 5 tahun sekali, naga pelangi akan memancarkan kekuatannya untuk menarik minat pemburu warisan, karena setelah 5 tahun kekuatannya akan mendekati kekuatan aslinya. Dari para pemburu warisan itu diharapkan ada yang mampu mengurai dan membebaskan segelnya seperti yang telah diramalkan oleh sosok yang memenjarakannya, dan sebagai hadiah dia akan menyerahkan kristal pelangi, salah satu kristal yang dihasilkan oleh naga pelangi. Makanya dibanding warisan yang lain, tempat tersebut relatif mudah bagi orang-orang untuk mengambil harta karunnya. Tujuannya tentu saja agar orang-orang pemburu harta lekas sampai di lantai 5. Ambil kristal itu, Pangeran Mahkota memerintahkan kepada para prajuritnya. Beberapa orang langsung melesat maju mendekati batang pohon dengan corakan aneh yang sangat besar. Mereka mendekati bagian yang merekah dengan rumbai-rumbai lebat yang menutupi wujud aslinya. BLAAR. Orang-orang tersebut terlempar begitu mendekati batas yang tak terlihat jelas itu. Sialan, ada segel formasi penjagaan. Ya, nampaknya di sini berbeda dengan 4 lantai sebelumnya. Mereka mulai kasak-kusuk, mencoba mencari titik lemah segel formasi tersebut. Hancurkan segel formasi penjagaannya. Panglima berbaju zirah keemasan berteriak tak sabaran. Beberapa orang langsung mundur, mereka lalu mengaktifkan kekuatan unsur elemen yang dimilikinya. Serang, DUAAR. DUAAR. Semua serangan itu mental begitu saja, dan orang-orang yang menyerangnya juga terlempar hingga menabrak dinding pagoda. Yuang Fengying masih menatap saja, belum berani bergerak, masih mempelajari bagaimana situasinya. Kembali orang-orang itu silih berganti menyerang segel formasi penjagaan, mereka berharap dengan digempur terus-menerus akan mampu melemahkan segel itu. Meski setelah beberapa saat diserang tak juga merubah apapun. Mereka mundur sesaat, mengatur nafasnya. Bahkan Long Duan yang sudah mengeluarkan pukulan terhebatnya malah terlempar makin kuat, tenaganya seperti dibalikkan hingga menghantam dirinya. Begitu juga dengan Panglima berbaju zirah keemasan, dia juga sudah berupaya maksimal namun tak juga memperoleh hasil. Kini orang-orang itu sudah mundur sesaat,
menatap ke arah tengah ruangan di mana pohon aneh yang sebenarnya adalah tubuh naga pelangi tengah berdiri tegak, dengan mulut terbuka dan lidah menjulur memegang kristal pelangi. Segel yang sangat kuat sekali. Sungguh-sungguh kuat. Saat itulah seorang remaja mendekati batas segel tersebut, pemuda itu tak lain adalah Yuang Fengying. Yuang Fengying yang semenjak tadi hanya menatap dan mempelajari semuanya kini maju setelah orang-orang itu mundur. Pada saat Yuang Fengying maju, kelompok Tan Yongsan tiba di lantai 5, matanya menatap liar mengitari siapa yang kira-kira menjadi buruannya. Saat itu pandangan orang-orang menatap ke arah Yuang Fengying, meski kaget mereka tampak mengejek, itu bisa terlihat dari sorot mata orang-orang itu yang terlihat merendahkan. Berandalan tolol, bisa apa bocah sialan itu maju ke depan? Sok-sokan, maju melihat segel formasi. Siapa bocah itu? Berani sekali maju ke depan, memangnya tak menghormati kita-kita yang sudah mencoba tadi. Sementara itu Tan Yongsan menatap tajam bocah yang maju ke depan, menurut informasi orang-orang yang ditanya, sosok pembantai kelompok cakar iblis adalah pria tua. Namun saat ini anjing langit bersayap terlihat menggonggong dan menatap tajam Yuang Fengying seperti menunjukkan dialah sang pembantai. Tan Yongsan penasaran ingin mendekat namun ditahan oleh Long Duan, dengan mengangkat tangannya. Tahan dulu, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan berandalan kecil itu. Saat ini Yuang Fengying telah mengurai beberapa rajah mantra yang begitu rumit. Begitu rajah mantra yang mengikat segel formasi penjagaan itu terurai, naga pelangi merasakan badannya sedikit longgar. Naga raksasa itu menggetarkan seluruh badannya, hingga kristal pelangi lepas dari pegangan lidahnya. Kristal pelangi itu menggelinding ke arah kaki Yuang Fengying. Dan tak menyia-nyiakan kesempatan itu Yuang Fengying mengambil benda tersebut. Lepaskan kristal itu, jika tak ingin mati di sini. Jika masih menyayangi dirimu tinggalkan tempat ini dan letakkan benda itu. Yuang Fengying bergetar, kini orang-orang menatap serakah ke arahnya dengan niatan membunuh. Bab 118. Mengenali, mempelajari dan memahami. Yuang Fengying masih memegang kristal pelangi di tangan kanannya. Kristal sebesar kepala bayi itu masih memancarkan warna-warni pelangi, dan terasa begitu lembut di tangannya. Jika tak kau letakkan, kami akan menyerangmu, Pangeran Mahkota berteriak marah. Benar bocah, jika kau masih keras hati, jangan salahkan tangan besiku. Panglima berbaju zirah keemasan juga berteriak. Saat itu pohon besar yang sesungguhnya seekor naga rakasa yang tengah tersegel itu masih bergerak-gerak mencoba melepaskan diri dari sisa segel formasi penjagaan. Serang! Orang-orang itu langsung melesat maju, menyerang Yuang Fengying. Keadaan sungguh kacau balau, bangunan besar itu mulai merekah, tembok-temboknya mulai runtuh dan berguguran. Kekuatan menakutkan mulai bergolak saat semua serangan diarahkan kepada Yuang Fengying. Celaka, serangan seperti ini tak mungkin aku hadapi seorang diri, gumam Yuang Fengying dengan wajah memucat. Jelas sekali, kekuatan Yuang Fengying tak akan mampu menandingi kekuatan puluhan tokoh yang sangat hebat tersebut. Jika hanya bertarung satu lawan satu mungkin masih ada harapan, namun kalau harus melawan puluhan orang dengan ranah tingkatan di atasnya, adalah kemustahilan. Aura kuat langsung menekan Yuang Fengying. Aura yang dipancarkan secara bersamaan itu sangatlah kuat, jika itu orang biasa badannya akan langsung meledak menjadi seonggok daging dengan cairan darah. Aku cincang kau berandalan tengik. Long Duan melesat mengibaskan tangannya, menyerang Yuang Fengying yang masih bertahan memegang kristal pelangi. Gelombang kekuatan logam yang terlihat sangat tajam melesat ke arah Yuang Fengying. Alam makin bergetar, selain serangan orang-orang, juga karena pergerakan naga pelangi yang makin kuat untuk bebas. WEENG. Gambaran lesatan serangan menerjang ke arah Yuang Fengying, kekuatan yang sangat dahsyat dan mampu menghancurkan apapun di jalur serangannya itu menyasar tubuh Yuang Fengying. Remaja itu tak mau begitu saja disingkirkan, segera mengaktifkan unsur elemen logam dan petir, menggabungkannya hingga terlihat sangat kuat, kemudian membentuk semacam perisai diri. BAANG. Ledakan keras terdengar nyaring, lantai 5 makin terguncang, Long Duan terbelalak matanya, anak yang begitu muda dengan kultivasi 2 tingkatan di bawahnya mampu menghadapi serangannya. Padahal jika yang lain jangankan beda tingkatan, beda level saja sudah tak sanggup untuk melawannya.
Satu tingkatan terdiri dari 9 level. Yuang Fengying terdorong beberapa langkah ke belakang, hingga membentur badan naga pelangi yang masih belum disadari orang-orang sebagai hewan legenda. Mereka masih melihatnya sebagai batang pohon raksasa. Hancurkan berandalan kecil itu. Long Duan berteriak kepada yang lainnya. Saat suasana makin mencekam, jika sampai serangan semua orang dilepaskan pasti Yuang Fengying celaka. Tiba-tiba, GROOOAR. Naga pelangi mampu benar-benar lepas dari segelnya, saat ini dia melesat terbang naik, mencabut dirinya yang sebagian terpendam menuju ke arah atas atap pagoda dengan berteriak keras, mengguncang bumi dan langit. Begitu batang pohon yang dianggap tiang penyangga pagoda bergerak dan terbang ke udara, bangunan itu mulai sedikit miring mendekati roboh. Orang-orang makin terkejut begitu menyadari benda yang dikira batang pohon ternyata adalah sosok naga pelangi yang sangat besar. Orang-orang itu kini langsung kocar-kacir ketakutan, melarikan diri dengan melompat dari ketinggian 5 lantai itu, termasuk pasukan istana darah besi yang mengawal putra mahkota. Hanya Long Duan, Tan Yongsan dan Panglima berbaju zirah keemasan yang masih menjaga pangeran mahkota meski hatinya bergetar melihat naga pelangi yang sudah menghancurkan atap pagoda tersebut. Naga pelangi itu menatap tajam Yuang Fengying, mencoba mengenali anak yang masih memegang kristal pelangi di tangan kanannya. Sementara rombongan pangeran mahkota menatap Yuang Fengying penuh dengan kebencian namun mereka sadar tak bisa melakukan apapun, selagi ada naga raksasa itu di depan mereka. GROAARR. Naga raksasa itu mengeluarkan jeritannya. Terima kasih, kau sudah membebaskanku, kau berhak memiliki kristal pelangi itu. Suara naga yang menggelar terdengar oleh semua orang, suara itu menegaskan siapa pemilik kristal pelangi tersebut, suara itu juga berarti ancaman bagi yang ingin merebutnya, membuat kubu orang-orang pangeran mahkota menjadi muram. Setelah naga itu berkata, tiba-tiba alam seperti berputar, sosok Yuang Fengying seperti memudar seperti ditarik ke lorong dimensi. Ah, waktu setengah hari yang dikatakan roh penjaga sudah selesai. Gumam Yuang Fengying saat kembali dilempar ke wilayah hutan kecil larangan. Yuang Fengying masih berada di tengah-tengah hutan kecil larangan, dia sengaja tak keluar dari wilayah tersebut karena ingin mengenali warisan yang telah didapatkannya. Ada 4 benda yang sangat berharga yang telah didapatkannya. Semua itu bisa membuat orang lain batuk darah jika melihatnya. Yuang Fengying mencoba mengenali, mempelajari dan memahaminya. Dengan kecerdasan dan kecakapan pemahaman akhirnya Yuang Fengying mampu memahami semuanya. Pertama, gelang giok cahaya, sebuah benda pusaka berada di tingkat raja mistik, mampu memancarkan cahaya dan bisa membawanya berpindah tempat tanpa harus melewati portal dimensi pemindah. Cukup Yuang Fengying meniatkan tekadnya maka saat tangannya dilambaikan sebuah sinar akan tercipta dari pancaran gelang giok cahaya di pergelangan tangan kanannya, dan Yuang Fengying cukup membayangkan sebuah tempat maka dia akan bisa berpindah ke sana. Kedua adalah senjata lempar yang juga memiliki jiwa, senjata tersebut merupakan senjata yang bisa dipakai untuk bertarung jarak pendek maupun jarak jauh. Jika dalam bertarung jarak pendek maka bisa difungsikan sebagai senjata genggam, namun jika bertarung dalam jarak jauh maka senjata itu bisa dilemparkan dan senjata itu akan kembali kepada pemiliknya, seperti bumerang. Senjata tingkat Kaisar Langit itu oleh Yuang Fengying diberi nama Sabit Suci Berjiwa. Ketiga tentu saja tungku alkemis tabib dewa, sebuah tungku pembuatan pil yang merupakan artefak tingkat Kaisar Langit. Tungku alkemis itu memiliki kemampuan memurnikan pil buatannya, hingga hasil pil buatannya memiliki keakuratan di tingkat pil dewa dan pil surga. Dan yang terakhir adalah kristal pelangi, sebuah kristal yang dihasilkan dari esensi air liur naga pelangi yang telah hidup ribuan tahun lamanya. Dengan menyerap kristal pelangi itu, seseorang akan meningkatkan semua unsur yang dimilikinya. Jika seseorang hanya memiliki unsur api, maka unsur elemen itulah yang akan menguat, seandainya dia menyerap kristal pelangi. Namun jika seseorang yang menyerap kristal pelangi memiliki banyak unsur seperti Yuang Fengying maka semua unsurnya bisa meningkat berkat kristal tersebut. Sebuah harta karun yang luar biasa yang didapatkan anak itu, bukan? 2. Saat ini Yuang Fengying tengah mencoba menyerap kristal pelangi, sebelum nanti kembali ke perguruan Bukit Bayangan. Yuang Fengying membuka matanya setelah berhasil menyerap 10% kekuatan dari kristal pelangi.
dengan menyerap kekuatan 10% saja kini ranah Yuang Fengying sudah berada di ranah bumi jiwa awal, bagaimana jika dia mampu menyerap semuanya? Yuang Fengying tersenyum puas dengan apa yang dicapainya, mungkin di perguruan Bukit Bayangan dia sudah termasuk 20 besar murid pilar. Bab 119. Menuju pemilihan murid pilar. Yuang Fengying keluar dari area hutan 1000 bayangan, setelah berada di dalam hutan kecil larangan yang ada di dalam hutan 1000 bayangan selama hampir 2 minggu. Di cincin ruangnya ada banyak hewan buruan, yang dia burunya selama di perjalanan, juga beberapa tanaman herbal lainnya. Sebelum kembali ke perguruan, dia berencana akan ke toko pundi emas terlebih dahulu. Saat ini Yuang Fengying sudah berada di depan toko pundi emas, selama beberapa bulan terakhir toko tersebut nampak mengalami stagnan, apalagi kini ada toko sejenis yang bernama toko bintang tinggi. Selamat datang Tuan Muda Fengying. Sambutan ramah diberikan oleh pria parubaya kepala pelayan pundi emas yang biasa dipanggil Tuan Li. Kedatangan Yuang Fengying memang sudah ditunggu-tunggu karena anak itu sudah tak pernah ke toko tersebut hampir 2 bulan lebih. Terima kasih Paman Li, aku memang lama meninggalkan kota Yinying. Pandangan Yuang Fengying berputar ke sekitar. Ada gambaran sedikit aneh, yakni toko sedikit sepi jika dibanding dengan waktu beberapa bulan yang lalu. Mengapa toko terlihat sepi? Mei Mei yang berada di samping Tuan Li, dengan sedikit muram menjawab, sekarang kita memiliki kompetitor. Yuang Fengying menaikkan satu alisnya. Ada toko sejenis di ujung kota, Tuan Li menerangkan. Toko sejenis. Benar Tuan Muda, namanya toko bintang tinggi. Saat ini toko tersebut memiliki banyak ahli alkemis dan mereka banyak memproduksi pil yang diklaim mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Tuan Li dan Nona Mei Mei silih berganti menerangkan apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir ini. Oh begitu, Yuang Fengying mengangguk-anggukkan kepala, mengerti dengan situasi yang ada. Kebetulan Tuan Muda ada di sini, dalam akhir pekan ini Tuan Chang Yi Feng akan kemari, mungkin kita akan membahas apa yang mesti dilakukan, kata Tuan Li. Baik, kabari aku jika nanti Tuan Yi Feng datang, aku akan ke sini. Yuang Fengying kemudian menyerahkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi aneka herbal, dan beberapa binatang buruannya. Semua diterima oleh Mei Mei dan Tuan Li, dengan hati berbinar, hanya pasokan seperti ini yang membuat toko pundi emas mampu bertahan. Tuan Li juga menyerahkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi koin penukar, di mana di dalamnya ada banyak koin emas, perak dan perunggu, hak milik Yuang Fengying. Yuang Fengying menerima dengan tersenyum lebar. Yuang Fengying sudah berada di perguruan Bukit Bayangan. Kedatangannya langsung disambut Master Xingguang. Kamu datang tepat waktu Fengying, kata Master Xingguang, pekan depan pemilihan murid pilar sudah dimulai. Kemudian Master Xingguang menerangkan sedikit peraturan di dalam pemilihan murid pilar, dan Yuang Fengying hanya mengangguk-angguk saja mendengarnya. Aku yakin kamu akan mampu menjadi salah satu dari 20 murid pilar utama. Aku harap juga demikian guru. Yuang Fengying tak ingin terlalu meninggikan diri sendiri, dia tetap merendah dan penuh kewaspadaan. Banyak di perguruan Bukit Bayangan yang juga mengalami peningkatan kultivasi gila-gilaan seperti dirinya. Hari yang dinantikan telah tiba, yakni hari di mana akan dipilih murid pilar dari perguruan Bukit Bayangan, yang nantinya akan dikirim dalam pemilihan Putra Naga di Provinsi Lembah Naga. Ratusan anak sudah berkumpul di lapangan luas yang ada di perguruan Bukit Bayangan, tepatnya ada 980 anak. Mereka adalah murid-murid yang berusia di bawah 20 tahun, karena memang seperti itu syarat utamanya. Dari ratusan murid itu, nanti akan dipilih 100 anak untuk mewakili perguruan tersebut. Pemilihan kali ini akan langsung diadakan di arena pertarungan, karena pada intinya itu yang dibutuhkan, kekuatan bertarung dan bertahan. Di lapangan besar itu sudah dibagi dalam 5 arena agar tak terlalu lama antriannya. Jadi masing-masing arena nanti ada 196 anak yang berkompetisi. Dan seperti biasa, kompetisi ini akan dilangsungkan dalam kompetisi penuh, artinya semua akan saling bertemu dan bertarung untuk lebih menjaga kesetaraan. Peserta dengan kemenangan terbanyaklah yang nanti akan dipilih untuk menjadi pemenangnya, masing-masing arena akan dipilih 20 pemenang terbanyak. Yuang Fengying, Song Yang, Bao Yu dan Liu Changhui berada di kelompok yang berbeda-beda.
Itu malah lebih baik bagi Yuang Fengying, karena mereka tak bertemu dalam satu pertarungan. Selain itu harapan untuk menang tanpa menyingkirkan sesama murid satu guru juga makin besar, dengan demikian mereka berharap semua bisa maju mewakili perguruan tersebut ke pemilihan putra naga di provinsi. Saudara Fengying, kau di arena berapa? Anci yang sudah lama tak terlihat menghampiri Yuang Fengying. Gadis yang kini berusia 12-13 tahun itu mendekat, kecantikannya makin terpancar dari anak tersebut. Ah, Nona An lama tak bertemu. Yuang Fengying menatap tajam gadis tersebut, kecantikan Anci sedikit membuatnya takjub, membuat Anci yang ditatap tajam memerah pipinya. Sesungguhnya Anci juga menatap Yuang Fengying yang makin terlihat tampan dan dewasa. Anda di arena berapa? Kembali Anci bertanya, mengalihkan perasaannya yang merasa gugup seketika. Aku di arena 1, Nona An di arena berapa? Balas Yuang Fengying yang kini tersipu dan memalingkan wajahnya, karena tanpa sadar kekuatan visualisasinya tiba-tiba aktif dan pandangan matanya menangkap sesuatu hingga menembus pakaian itu. Aku di arena 5, jawab gadis itu sambil tersenyum. Oke, berarti kita bukan lawan, semoga Nona An meraih kesuksesan nantinya, goda Yuang Fengying. Anci pun tertawa, tentu saja apa yang dikatakan Yuang Fengying ada benarnya. Baiklah, aku ke sana dulu, semoga kita bisa bersama-sama mewakili perguruan ini ke provinsi, kata Anci sebelum meninggalkan Yuang Fengying yang masih berdebar dadanya. Selama ini anak tersebut tak pernah menyadari kekuatan matanya itu, namun kini dirinya memasuki masa pubertas itu akan menjadi masalah baginya. RGGH, Yuang Fengying mendesah, merasa tersiksa dengan getaran di salah satu bagian tubuhnya, jika mengingat hal tersebut. Yuang Fengying sudah berada di sekitar arena 1, di mana arena itulah yang akan menjadi ajang pertarungannya. Selain dirinya juga ada beberapa peserta yang sudah berkumpul di sana. Panitia yang bertugas di sana masih mengundi siapa yang akan bertarung terlebih dahulu. Seorang pria parubaya naik ke atas panggung, nampaknya dia adalah juri pertandingan. Pria itu nampak memeriksa pinggiran arena memastikan segel formasi penjagaan terpasang dengan benar dan berfungsi dengan benar pula. Jangan sampai saat pertarungan nanti ada kekuatan yang menerabas dan keluar dari arena hingga membahayakan yang lainnya. Pria parubaya menunjukkan jari jempolnya kepada pria lain berbaju coklat, yang merupakan panitia penyelenggara juga. Pria berbaju coklat langsung berdiri dan berkata, baiklah semua sudah aman sesuai dengan prosedurnya, saat ini akan aku panggil peserta yang akan melakukan pertarungan pertama. Pria parubaya juri pertandingan itu mengangguk mendengar panitia lainnya berkata. Saat ini sudah ada 2 peserta yang berdiri di atas panggung. Bab 120. Arena 1. Saat ini di arena 1 sudah berdiri 2 peserta pria. Satu orang berusia 17-18 tahun, sementara yang satunya mendekati akhir batas peserta yakni berusia 20 tahun. Laki-laki yang lebih muda memiliki unsur elemen logam, sementara laki-laki lebih tua dengan baju tanpa lengan, memiliki unsur elemen api. Mulai, teriak juri pertandingan setelah keluar dari arena panggung. 2 peserta itu langsung maju mendekat untuk bertarung. Pria yang lebih muda dengan unsur elemen logam sudah mengaktifkan unsur elemen logamnya, lengannya kini berpendar sebatas siku, nampaknya kuasa atas unsur elemen tersebut masih berada di tingkat pengendali tingkat 9. Kekuatan energinya juga sudah meledak, menampakkan tingkatan kultivasinya yang berada di ranah awal tinggi akhir. Sementara lawannya yang lebih tua dengan baju tanpa lengan sedikit lebih kuat, baik dalam kultivasi maupun kuasa atas unsur elemen. Saat ini pemuda dengan baju tanpa lengan itu berada di kultivasi ranah bumi dasar 1, dengan tingkatan kuasa atas api di pengendali tingkat 10. Tinju baja, pria lebih muda sudah menyerang, menghantamkan tinjunya. Pemuda dengan baju tanpa lengan juga menghantamkan pukulannya. 2 tinju bertemu, 2 kekuatan saling bertubrukan, menciptakan ledakan kekuatan yang melebar dan terbuang ke segala arah. Meski pria muda kalah dalam segala tingkatan namun di arena tak menampakkan hal itu, pertarungan keduanya berjalan dengan alot. Dua-duanya memiliki tekad kuat dalam pertarungan, tak ada yang mau mengalah. Hembusan badai api, pemuda dengan baju tanpa lengan, melempar tangannya ke depan. Lesatan kobaran api menerjang ke arah lawannya,
kekuatan api yang menyebar seakan mampu membakar apapun itu terlihat menakutkan. Namun pria yang lebih muda langsung menghantamkan tinjunya, gelombang kekuatan menyapu badai api yang berniat menyerangnya. Pertarungan kian seru, berlangsung hingga beberapa saat, namun akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh pemuda dengan baju tanpa lengan. Setelah pertarungan pertama berakhir, juri kembali naik ke panggung, mengesahkan siapa pemenang dari pertarungan pertama itu, kemudian memanggil peserta berikutnya. Yuang Fengying, juri pertandingan memanggil nama Yuang Fengying untuk naik ke panggung arena. Setelah memanggil namanya, juri memanggil lawan dari remaja tersebut. Seorang pemuda berumur 18-19 tahun dengan kultivasi ranah bumi dasar 9, memiliki unsur elemen tanah. Saat ini pemuda itu terlihat sudah berdiri di depan Yuang Fengying. Mulai, teriak juri pertandingan. Lawan Yuang Fengying langsung melesat menyerang. Nampaknya pemuda itu tak ingin berlama-lama, ingin segera memenangkan pertandingan. Ayunan lengannya membawa aroma tanah yang menyusul dalam pukulan tersebut. Aroma itu kian pekat dengan terbentuknya sebuah tinju raksasa dari unsur elemen tanah. Kratak, lengan tanah yang sudah terbentuk itu langsung meninju ke arah Yuang Fengying. Yuang Fengying masih berdiri kokoh, tak bergeser sedikit pun. Begitu lengan tanah bentukan lawan yang sedang menerjang tinggal satu tombak, Yuang Fengying mengibaskan tangannya dengan cepat, gerakan itu langsung memecahkan wujud tinju yang diciptakan lawan. BYAAR. Lengan ciptaan lawan buyar, kembali menjadi serpihan debu yang ditiup angin. Apa? Pemuda itu melotot. Tindakan Yuang Fengying menandakan tingginya tingkatan kuasa atas tanah, melebihi pemuda tersebut. Serbuan sisik naga, pria itu menggerakkan tangannya. Meski serangan pertama gagal, namun pemuda itu masih tak mau menyerah. Gumpalan tanah terangkat, lalu memecah dan membentuk bulatan-bulatan kecil sebesar kerikil langsung berputar di badan pemuda tersebut. Setelah terbentuk sempurna, bulatan-bulatan itu melesat menyembur ke arah Yuang Fengying. Serangan yang sangat kuat. Jika serangan itu mengenai orang biasa, maka tubuhnya seperti ditembus ratusan peluru di tubuhnya. Hancurkan! Yuang Fengying mengibaskan tangannya kembali, menciptakan gelombang angin kencang yang langsung menebas dan membalikkan serangan tersebut. Ratusan bulatan-bulatan tanah yang mengeras itu berbalik terhempas ke arah penciptanya. Meski sudah dihalangi oleh pelindungnya, namun kekuatan serangan balik itu tetap menerjang lebih kuat daripada sebelumnya. Bulatan-bulatan itu menghajar pria muda lawan dari Yuang Fengying dengan bertubi-tubi. Serangan balasan yang lebih kuat, memanfaatkan kekuatan lawan, membuat pria muda lawan dari Yuang Fengying akhirnya menyerah. Berturut-turut Yuang Fengying mengalahkan lawan-lawannya dalam pertarungan berikutnya. Anak itu sudah menang 10 kali berturut-turut, kata seorang pemuda sambil menunjuk ke arah Yuang Fengying. Ya, murid Master Xingguang itu terlihat sangat kuat. Aku bakal menyerah jika bertemu dengannya nanti. Tapi dia belum bertemu dengan unggulan di kelompok ini. Anak itu pasti kalah jika bertarung dengan Luen Lu atau Xiao Lang. Suara-suara terdengar sahut-menyahut menanggapi penampilan dari Yuang Fengying. Di kelompok satu memang ada beberapa murid yang dianggap unggulan, salah satunya adalah Luen Yu dan Xiao Lang. Luen Yu adalah murid dari Tetua Agung Perguruan Bukit Bayangan, saat ini berada di ranah bumi jiwa pertengahan, memiliki kekuatan unsur elemen tanah dan kayu, usianya baru 18 tahun. Sedangkan Xiao Lang adalah murid dari Tetua Regulasi berada di ranah bumi jiwa 3, memiliki unsur elemen logam dan petir, saat ini berusia 19 tahun. Peserta berikutnya adalah Luen Yu melawan. Juri pertandingan kembali memanggil dua peserta. Saat ini Luen Yu sudah meloncat ke atas panggung arena, di depannya sudah berdiri lawan dari pemuda tersebut, yakni seorang gadis dengan pakaian hitam-hitam. Gadis itu nampaknya berada di ranah bumi dasar akhir, dengan kepemilikan unsur elemen air. Mulai, begitu juri pertandingan berteriak, Luen Yu langsung menggerakkan tangannya. Krak! Sebongkah tanah tiba-tiba bergerak disertai dengan ratusan sulur yang langsung muncul dan mencoba membelit kaki gadis berpakaian hitam tersebut. Tak mau terjebak, gadis itu juga mengaktifkan unsur elemen airnya, membentuk perisai tipis di sekitarnya, juga membuat senjata pedang dari unsur tersebut. Musnah. Gadis itu mengayunkan pedang yang tercipta dari unsur air, menebas ke arah sulur atau tanaman rambat yang mencoba menjeratnya.
Krak, kreak. Saat itu, sebuah lengan dari tanah muncul mencoba menghantam gadis tersebut. Braakk. Gadis itu terkejut, mendapatkan serangan tiba-tiba, meski dia masih mampu menghindarinya. Hei, kau hebat juga Nona. Luwen Yu memuji lawannya, meski hanya pura-pura, karena pemuda ini terkenal akan sifatnya yang arogan. Amukan cakar keabadian. Luwen Yu kembali mengayunkan tangannya, segumpal tanah langsung bergerak membentuk sebuah bentuk cakar yang besar dan langsung menyerang gadis itu. Gadis berpakaian hitam itu menggerakkan dua tangannya, titik-titik air mulai terbentuk makin lama makin menebal dan membentuk sebuah bentuk tombak sepanjang belasan meter. Serang! Dua kekuatan yang saling menyerang itu bertubrukan, membuat getaran hebat dari dua senjata yang tercipta dari unsur elemen. Gadis berpakaian hitam terlempar, sementara Luwen Yu yang lebih menang tenaga hanya terdorong ke belakang. Pemenangnya Luwen Yu. Juri pertandingan langsung memutuskan pemenang dari pertarungan tersebut, karena tak ingin ada yang terluka serius dalam ajang pemilihan murid pilar di situ. Bersambung.